Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kaffa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati selaku koordinator pengawas Kota Palembang, Dinas Pendidikan Kota Palembang, dan juga pengawas Peminda SDIT Al-Furqon Palembang, Ibu Dr. Anda Haja Nurma Herawati MM. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Ahmad Fahrudin LC MPD GR selaku Kepala SD Islam Az-Zahra Poligon Palembang. Yang kami hormati selaku tuan rumah Bunda Mona Molina SP SPD MPD GR selaku Kepala SDIT Al-Furqon Palembang. Yang kami hormati Bapak Ibu Ustadz dan Bunda Dewan Guru baik dari SDIT Al-Furqon Palembang maupun dari SD Islam Az-Zahra Palembang. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi atau bertepatan pada tanggal 22 Zulqaidah 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kesehatan, tentunya melimpahkan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Palembang ini guna melaksanakan kegiatan observasi kinerja kepala sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri teladan kita, baginda Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga doa, yang keempat kata sambutan tuan rumah, yang kelima pengarahan dan kata sambutan Ibu Nurma selaku koordinator pengawas Kota Palembang, yang keenam presentasi kepala sekolah SDIT Al-Furqon Palembang terkait dengan rencana hasil kerja kepala sekolah, yang ketujuh diskusi tanya jawab, yang kedelapan adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan sempurnakan dengan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan disampaikan oleh Ustadz kita, Qori kita, Al-Ustadz Aderagung SPDI. Pada Ustadz, tafadhol kami silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa saturadduna
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan kasiran kami sampaikan kepada Ustadz Ade Renggung SPDI yang telah bacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustadz dan Bunda, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita diberkahi Allah dan dilancarkan, dan kita semua di sini mendapatkan ilmu yang banyak tentunya untuk mendidik anak-anak kita nanti. Baiklah, pembacaan doa ini akan dikhalifai oleh Al-Ustadz Andriansa SPDI. Kepada Ustadz kami persilakan. Pada Ustadz. Marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa lancar. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka jannata al-hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi asmawati wal ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma alimul ghaibi wasyahadati fatis samawati wal ardh. Allahumma fatir samawati wal ardh rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta syai'in yasma'u wa bulakan bi ni'matika layya wa abu dzambi fa innahu la yaghfiru dhunuba. Allahumma tina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna as-samla kulli nafsi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Disampaikan kepada Ustaz Andrian Sa'is PDI yang telah mengqualify membaca doa kita tadi. Mudah-mudahan membaca doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menjenguk dari kawan-kawan ini seriusnya. Jadi kita ini acara akad nikah. Yang nak nikah siapa? Kutip kalau datang Pak Ustadz ketip. Tak tahu apa takut ditanya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari tuan rumah yang langsung akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Al Furqon Palembang, yang akan disampaikan oleh Bunda Mona Molina SP SPD MPDGR. Kepada Bunda, tafadhol kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bu Dr. Andes Hajjah Nur Maherawati MM selaku Koordinator Pengawas Kota Palembang sekaligus Pengawas Pembina SDIT Al Furqon Palembang. Yang kami hormati Bapak Fahrudin LC MPD selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Az-Zahra, serta yang saya banggakan seluruh guru dan staf SDIT Al Furqon yang luar biasa. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari yang penuh keberkahan ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan pengawas kita yang hebat, ya, dan ada tamu juga, tamu kehormatan dari SD Az-Zahra, ya, untuk melaksanakan kegiatan observasi kinerja kepala sekolah di SDIT Al Furqon Palembang. Kegiatan ini, Ustadz dan Bunda, merupakan salah satu bagian upaya kita untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Kota Palembang khususnya. Bagaimana melalui kegiatan evaluasi dan refleksi kinerja kepala sekolah terhadap kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah itu sendiri, insya Allah masukan dan saran dari Koordinator Pengawas Kota Palembang sangat bermanfaat bagi kita. Sedikit pantun untuk Bu Nurma dan Pak Fahrudin. Tolong cakepnya ya. Pergi ke pasar beli ikan sepat, pulang ke rumah minum kopi hangat. Selamat datang Pak Fahrudin dan Bu Nurma Herawati, tamu terhormat di SDIT Al Furqon Palembang yang penuh semangat. Tepuk tangan. Satu lagi Bu. Jangan minta bobo ya sudah ini ya. Buah duku dari Palembang, manis rasanya, menyenangkan hati. Nah lupa kan. Mari bersama kita berjuang untuk memajukan pendidikan dengan tekad yang tinggi. Ya, jadi insya Allah Ibu Nurma dan Pak Fahrudin, insya Allah seluruh masukan dan saran ini yang membangun, insya Allah kedepannya akan kita manfaatkan untuk memajukan pendidikan lebih baik di masa yang akan datang.
Mungkin itu saja dari kami. Semoga pertemuan kali ini membawa keberkahan bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bunda Mona. Masya Allah. Bunda Mona belah siap ke Panten dulu kok, tak nyangka kami. Iya, hampir lupa untung ingat. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan juga kata sambutan dari Kepala SD Islam Az-Zahra Poligon Palembang yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Fahrudin LC MPD GR. Kepada Ustadz kami persilakan. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, yang kita hormati pengawas pendamping sekolah SD Islam Az-Zahra Palembang, kemudian juga Al-Furqon, Bunda Dr. Anda Hajah Nurma Herawati MM, alhamdulillah sehat selalu. Kemudian yang kami hormati Bunda Mona SPD MPD GR selaku Kepala SD Islam Al-Furqon beserta seluruh jajaran tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Al-Furqon. Mudah-mudahan selalu berkah dan sama-sama maju sekolah Islam ini. Pertama, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita semua diberikan kesehatan, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan ini menambah keberkahan di dalam kehidupan kita semua. Katanya berkah itu bertambahnya kebaikan. Jadi termasuk kami ini senang ngomong kalau kawan dapat rezeki mudah-mudahan berkah, umurnya bertambah mudah-mudahan berkah, pertemuan mudah-mudahan berkah, bertambah kebaikan di dalam kehidupan kita semua. Salat berikan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin pada kesempatan diberikan waktu memberikan kata sambutan ini. Pertama tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Nurma yang alhamdulillah selalu memberikan pendampingan untuk SD Islam Az-Zahra Palembang. Tentunya dengan pendampingan di dalam pendidikan ini insya Allah kita berikhtiar, berusaha, sekolah kita ini akan semakin maju, memberikan lulusan-lulusan yang terbaik yang mudah-mudahan nanti menjadi generasi yang baik untuk memajukan negara dan agama kita. Kemudian nanti dalam observasi tentunya kami mohon bimbingan arahannya, kami ajak Pak Wandi, Agus Wandi, Kepala TAS nanti mencatat semua termasuk pengembangan SDM yang ada di SD Islam Az-Zahra. Dari unit kami sendiri, memang dari yayasan masih khusus bidang itu masih kebanyakan di unit kami Bunda. Jadi kepala sekolah merangkap SDM semuanya pokoknya alhamdulillah, tapi berjalan dengan baik, mudah-mudahan semakin baik. Kemudian untuk tuan rumah hari ini Bu Mona, terima kasih banyak ini sudah diajak. Mungkin Bunda Nurma ini juga padat waktunya, jadi alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim. Kami datang ke sini tadi ngeliat banyak dapat ilmu. Termasuk kami juga nostalgia. Kami itu acara resepsi nikah di Al-Furqon Bunda. Alhamdulillah. Ya, 2011 Bunda. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Kapan-kapan mudah-mudahan dengan wong rumah gitu. Ya, semenjak nikah itu udah kasih undangan di sini, wong ngadukan resepsi belum ada. Udah makan di tempat-tempat lain. Jadi tadi ngelihat, oh iyalah acaranya inilah. Tidak nyasar lagi, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan berkah untuk semua. Kalau nak berpantun ini mungkin tidak sesuai kaedahnya Bunda. Suruh Bunda tadi suruh balas pantun, cuman bukan sesuai kaedahnya 4 baris itu tidak. Mungkin pantunnya itu siang hari minum es duren. Al-Furqon is the best dan keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran
Pak Fahrudin, pantun jarjit ya Pak Fahrudin. Doares ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Fahrudin. Alhamdulillah sudah membersamai kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang berbahagia. Selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan sambutan dan juga pengarahan dari koordinator pengawas Dinas Pendidikan Kota Palembang dan juga pengawas pembina dari SD Islam Az-Zahra dan SD Al-Furqan Palembang. Langsung kami silakan Ibu Dr. Randa Haja Nurma Herawati MM. Tafadhol Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu di tempat yang representatif, betul Pak? Tak lain tak bukan ini adalah izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak pernah lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan insyaallah kita semua yang hadir hari ini adalah umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Hajah Mona Maulina SPD MPD GR, itu ya, Kepala SDIT. Kenapa Pak tertawa? Bapak senyum, ada yang aneh? Iya, itu doa dari saya, begitu. Kan ini bulan haji Pak. Bapaknya melongok langsung lihat Bu Nurma. Selaku Kepala SDIT Al-Furqan dan Bapak Haji Ahmad Fahrudin LC MPD. Saya agak-agak hati-hati nih nyebut titel atau gelar seseorang ya, takutnya salah. Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir hari ini, termasuk Pak Wandi dari IT Al-Furqan selaku tim pengembangan ya, sumber daya manusia yang ada di SD Islam Az-Zahra. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kedua beliau ini. Saya yakin sudah beberapa hari pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik. Pengelolaan kinerja ini sebenarnya sudah berlangsung kali ketiga Pak. Untuk SD negeri itu udah 2 kali. Tapi untuk sekolah swasta itu belum pernah. Sehingga ada pemikiran dari saat itu Kepala Dinas kita masih Pak Haji Ahmad Ansori. Beliau mengatakan mengapa tidak ada penilaian kinerja untuk sekolah swasta. Sedangkan sekolah swasta itu juga dipimpin oleh seorang leader. Kita tidak tahu bagaimana kinerjanya kepala sekolah. Maka saat itulah kami dan Ibu Justina yang masih saat itu belum pensiun langsung mendapatkan satu inspirasi. Ya, dan setelah kami ada pelatihan dengan BGP yang saat itu dan saat ini sudah berubah namanya menjadi BGTK, memang wajib tapi belum masuk dalam kalau dulu PMM, sekarang apa Pak? Ruang GTK gitu ya. Maka saya berikan format ABCD itu secara manual untuk menilai pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kalau dulu ada namanya supervisi, sekarang tidak ada lagi supervisi bagi kepala sekolah. Namun untuk guru observasi ada dan juga supervisi pun ada, walaupun jenis nanti instrumennya berbeda. Saya sudah kirim belum ya sama Bu Mona sama Pak ini untuk supervisi guru? Belum ya Pak? Belum ya. Jadi ada supervisi itu ada 3 macam Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah supervisi di administrasi. Silakan saja nanti sekolahnya untuk menentukan instrumen apa sih yang wajib ada di sebagai administrasi guru-guru. Tidak ada ketentuan dari Pak Menteri harus punya ini, harus punya ini, tidak. Yang jelas yang dilihat adalah proses bagaimana guru itu mengajar di dalam kelas. Nah, andil kepala sekolah untuk melihat proses pembelajaran di dalam kelas ini, itulah yang dinamakan pengelolaan kinerja. Jadi yang selama ini mungkin kepala sekolahnya hanya menyerahkan langsung apa saja hasil akhirnya kepada guru kelas, beliau memiliki tugas pokok dan fungsinya. Kalau dulu ada namanya E-Maslim, ya, apa tuh E-Maslim, masih ingat nggak nih? E-nya apa sih Ibu? Yang sudah ikut pelatihan,
Pak ini sudah ikut, kalau nggak salah cakep ya. Pelatihan kepala sekolah udah barusan ya. Ingat nggak nih? Oh, rombongan Pak Zaki. Ini bawaan Pak Zaki. Oh, baru. Nah, ada peraturan yang baru Bapak dan Ibu. Saya sudah share kalau nggak salah. Permendikdasmen nomor berapa tentang kepala sekolah yang definitif, baik di negeri maupun swasta. Jadi kalau swasta nanti ini sebagai acuan bagi yayasan untuk mengangkat kepala sekolah. Antara lain yang pertama adalah pangkat. Kalau di sekolah negeri pangkatnya 3C. Nah, entah nanti di yayasan ini nanti disesuaikan dengan pangkat apa, saya nggak paham. Lalu yang terpenting adalah dia harus sarjana, ya minimal S1. Alhamdulillah dua-duanya sudah S2. Dan yang ketiga paling penting itu pernah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah, atau apabila dia sudah menduduki adalah pelatihan bagaimana pengembangan dari kompetensi kepala sekolah. Yang saya sudah dengar Pak Haji Ahmad Fahrudin yang sudah baru selesai. Ibu Mona udah belum? Hayo ikuti. Kalau tidak nanti di blacklist sama kementerian. Nah, karena ini negeri dan swasta itu wajib. Permennya sudah saya share kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Nomor 7 atau nomor 5 ya? Nomor 7 ya Pak ya? Ini kebanyakan yang saya share lupa sendiri. Gitu ya, itu calon kepala sekolah. Jadi terbuka untuk siapapun yang memenuhi persyarat itu. Selebihnya nanti silahkan ada, kalau ada syarat-syarat lain yang artinya di luar dari ketentuan dari kementerian. Nah, untuk menjadi kepala sekolah supaya dia memiliki yang emaslim saat itu, sekarang ini ditunjukkan di rapor pendidikan. Maka di dalam rapor pendidikan itu sangat jelas tugas seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi pada saat dia akan mensupervisi gurunya di dalam kelas, beliau berdua ini wajib tahu apa tugas guru, dengan cara apa. Yang pertama, dia memimpin sekolahnya, bisa menyusun visi misi. Saya yakin dan percaya kalaupun ada yayasannya langsung ke pusat, seperti kemarin itu saya datang ke SD Islam Al-Azhar 45, itu link langsung, jadi visinya tuh langsung dari pusat. Saya katakan bukan nggak boleh, boleh, tapi karakteristik di setiap kabupaten kota itu berbeda. Minimal nanti ada acuan yang berubah di mana dia divisinya. Karena yang bisa terjadi apa yang dilakukan di kabupaten kota yang lain belum tentu bisa dilakukan di kota kita, di kota Palembang. Dan itu sudah sangat jelas. Saya sudah ngobrol dengan kepala SD Kumbang dan dia mengakui betul salah dari yayasan kalau dia visinya langsung turunan. Pokoknya dipakai itulah visi pusat menjadi visi sekolah itu. Karena visi pusat itu adalah menaungi seluruh yang ada di daerah. Itu untuk visinya. Jadi nomor 1 tugas pokok dan fungsi kepala sekolah itu bagaimana dia bisa menyusun, bisa merevisi atau mereview visi misinya, ya, yang nantinya ada 3 indikator. Mudah-mudahan Pak Fahrudin dan Ibu Mona sudah membaca ya, untuk visi misi itu punya 3 indikatornya. Yang kedua, setelah dia punya visi misi, bagaimana memenuangkannya dalam bentuk program dari visi misi tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana sih nantinya dari visi misi yang sudah disusun itu Ibu bisa berbagi praktik baik. Artinya keberhasilan itu dibagi dan dilihat nanti di rapor pendidikannya seberapa besar nilai visi misi sebagai indikator pertama kepala sekolah. Indikator yang kedua adalah pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa memandu perencanaan. Jadi dia paham bagaimana menyusun atau menganalisis CP menjadi TP, bagaimana dia menyusun RPP atau modul ajar, sehingga waktu tanda tangan RPP modul ajar, kepala sekolahnya tahu, oh ini keliru, maka kita wajib membenarkan. Itu yang kedua, subindikator kesatunya memandu perencanaan pembelajaran. Lalu subindikator yang kedua dari pengelolaan kurikulum satuan pendidikan itu apa? Yaitu bagaimana sih merefleksi kurikulum kita. Ini udah mau hampir habis ya Pak Haji dan Ibu Mona, udah hampir habis tahun ajaran 2024-2025. Kita sebagai kepala sekolah wajib
merefleksi dari visi, misi, indikator-indikator yang kita terangkan di dalam program itu, mana yang sudah berhasil, mana yang setengah berhasil dan belum terlaksana sama sekali. Itu subindikator yang kedua. Dan yang ketiga adalah tugas sebagai seorang kepala sekolah itu di rapor pendidikan sebagai kepemimpinan pembelajaran itu adalah memberikan dukungan. Dukungan seperti apa? Dukungan bagaimana refleksi kepada gurunya. Nah, jadi kita sebagai kepala sekolah tidak seperti zaman dulu Bapak Ibu guru ya. Kalau ini sudah percaya saja dengan guru, ini wajib nih. Kalau dia tidak merefleksi ada apa? Dengan cara apa guru itu merefleksi? Yang pertama aktivasi kombelnya. Yang kedua dengan cara apa? Dia melihat siklus peningkatan kualitas pembelajarannya. Jadi mulai dari pra observasinya seperti apa, pelaksanaan observasinya seperti apa, dan pasca observasi. Subindikator yang ketiga dari indikator yang ketiga ini adalah refleksi. Kalau sudah diberikan semua kok masih lainnya kurang, maka yang ketiga adalah wajib merefleksi pengembangan kompetensi guru itu sendiri sehingga merata. Oh, ini guru ini belum berhasil. Mengapa? Kombelnya mungkin tidak ikut, walaupun ikut tidak begitu aktif, peningkatan kualifikasi akademiknya stagnan, masih saja dia di S1, yang lain sudah S2, kita dorong begitu ya. Itu yang ketiga. Jadi jumlah daripada subindikator untuk yang diterahkan atau disajikan oleh kedua orang kepala sekolah berdua ini adalah 8. Tinggal dimilih. Milihnya bagaimana? Milihnya dengan cara melihat rapor. Nah, jadi tata caranya Ibu Mona dan Pak Haji Bahrudin, setelah Bapak Ibu bercerita tentang profil sekolah Bapak, tolong terahkan dulu raport pendidikan. Saya ingin melihat bagaimana Bapak dan Ibu menjelaskan raport pendidikan itu kepada audiens. Dalam hal ini ada guru, ada guru atau audiens siapa yang dihadirkan hari ini. Setelah di rapor pendidikan, lihat mana yang kecil dari tugasnya kepala sekolah. Setelah yang kecil, maka Bapak Ibu wajib menentukan ini yang saya ambil. Lanjut menunjukkan format yang dipilih. Format Excelnya boleh, Wordnya boleh, dari A, B, C, D. Waktu yang diberikan Bapak dan Ibu, memang ini khusus nih, sekolah favorit ya di Kota Palembang. Sengaja tidak saya gabung dengan yang lain. Kalau lain 5 sekolah Pak. Untuk 2 ini punya kekhasan karena dia sekolah penggerak. Saya ingin detail. Satu orang saya berikan waktunya 1 jam. 1 jam silakan. Ada tanya jawabnya, presentasi, terus Bapak Ibu merangkum, merefleksi, silahkan. Kalau di dalam itu 40 menit, itu jadi minimalnya 40 menit, selebihnya silahkan kalau mau ditambah. Bu, gimana kalau sampai 2 jam? Oh silahkan, saya senang sekali, berarti lebih mengeksplor lagi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu penjelasan saya, mempercerah ya apa sih yang harus dilakukan, karena berdua ini nggak pernah ngintip-ngintip gitu ya, mau gimana caranya. Kalau yang lain kan saya mau ke SD situ misalnya, ada yang lain udah sanjo duluan Pak, sanjo dulu aku nak ngintip mak manonian. Nah, ini berdua tidak, dia tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya dengan melihat mencontek orang lain. Kita lihat Ibu Bapak sudah biasa mungkin melihat beliau memimpin rapat, sudah pernah belum melihat Bapak Ibu ini ngajar? Sudah pernah. Alhamdulillah hari ini beliau akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas utamanya dan berhasil dengan nilai kecil gitu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ibu Mona, Pak Haji Ahmad Bahrudin, saya nanti setelah 2 tampil baru kita merefleksi masing-masing. Jadi saya berikan kesempatan dulu, siapa yang mau nak usit lajulah, nak duluan nak lajulah. Saya setelah dua-duanya baru saya akan refleksi. Itu saja Bapak dan Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Ibu Nurma yang sudah memberikan kata sambutan juga pengarahan. Tentunya masih boleh. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, kalau Bu Nurma lupa pantun, kami yang pantun.
Boleh. Udara segar di waktu pagi, datangnya surya tak ada awan. Bu Nurma baik suka berbagi, hati mulia sifatnya dermawan. Ya. Ini gara-gara Bu Nurma tak jadi pantun baik kami ini langsung. Reply. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, siap-siap menantikan kayak nonton bola 2 kali 45 menit. Bener ya? Yang pertama langsung saja presentasi dari Kepala SD Al-Furqan Palembang. Nanti lanjuti dengan SD Azahra ya, SD Islam Azahra. Yang pertama langsung saja Bunda Mona Maulina SP SPD MPDGR. Pada beliau kami bersiapkan. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami Bu Nurma, Pak Fahrudin dan Ustadz dan Bunda sekalian untuk mempresentasikan hasil observasi kinerja kepala sekolah di tahun 2024-2025. Adapun aspek yang kami angkat pada observasi kinerja kali ini, rencana hasil kerja yang kami angkat kali ini adalah mengenai refleksi kompetensi pengembangan guru, di mana berdasarkan rencana hasil kerja kita itu acuannya adalah melihat dari rapor pendidikan, dari prioritas pada nilai terkecil rapor pendidikan kita di tahun 2025. Berdasarkan hasil rapor pendidikan kita diperoleh bahwa dapat kita lihat dari indikator D. Indikator D ini fokus kepada kepala sekolah, di mana indikator D3.3 pada rapor pendidikan di tahun 2025 itu mengalami penurunan sebesar 0,81 dari tahun 2024, sehingga indikator yang kita ambil untuk melakukan perbaikan perencanaan hasil kerja adalah mengenai dukungan untuk refleksi guru. Selanjutnya, oleh karena itu, sedangkan ujung tombak dari satuan pendidikan itu adalah kualitas guru. Kualitas guru terkait erat dengan kompetensi guru itu sendiri. Kompetensi guru juga dipengaruhi oleh motivasi dari kepala sekolah. Oleh karena itu, peran kepala sekolah berdasarkan peraturan Permendikbudrismen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah adalah peran strategis kepala sekolah untuk memajukan mutu pendidikan. Bagaimana kepala sekolah tersebut harus memiliki kepemimpinan yang kuat, kompetensi yang memadai, dan integritas yang tinggi, sehingga menciptakan ekosistem sekolah yang kondusif dan unggul. Oleh karena itu, model kompetensi kepala sekolah bagaimana bisa mengembangkan kompetensi guru harus mengikuti acuan Perdirjen GTK nomor 7327 tahun 2023 mengenai model kompetensi kepala sekolah, di mana terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponennya kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi sosial, dan yang ketiga, kompetensi profesional. Setiap masing-masing kompetensi memiliki tahap levelnya masing-masing, di mana level 1 kepala sekolah itu harus memahami konsep kompetensi yang dibutuhkan, hingga di level 5 di mana kepala sekolah harus mampu membimbing rekan sejawat dalam penerapan kompetensi. Selanjutnya, adapun tujuan dari target perilaku yang mana saya pilih untuk meningkatkan refleksi pengembangan kompetensi guru, yaitu kepala sekolah berupaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi,
kepala sekolah itu punya pengaruh yang sangat tinggi untuk memotivasi, mempengaruhi, kemudian menggerakkan, ya. Selain menggerakkan, mengembangkan, dan yang terakhir, bagaimana kepala sekolah mampu memberdayakan guru-gurunya sehingga bisa memberikan pelayanan pendidikan terbaik untuk peserta didiknya. Adapun target perilaku kepala sekolah yang akan kita lakukan sebagai kepala sekolah, yang pertama untuk melakukan refleksi pengembangan kompetensi guru. 3 target perilaku kepala sekolah yang harus dilakukan. Yang pertama, kepala sekolah melibatkan guru dalam memberikan umpan balik, termasuk terhadap jenis dan besaran dukungan kepada guru. Yang kedua, kepala sekolah mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktik dan kualitas pembelajaran guru. Dan yang ketiga, kepala sekolah memandu refleksi mendalam, termasuk membicarakan kesulitan dan pengembangan kompetensi guru. Selanjutnya, adapun 4 pengembangan kompetensi guru yang harus dikembangkan oleh guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kalau di Al-Furqan, Bu, alhamdulillah, pengembangan kompetensi guru di bidang pedagogik itu sudah sering kita laksanakan, di mana guru-guru sudah mampu mengajarkan pembelajaran yang bersifatnya lebih kepada student center. Pembelajarannya tidak monoton, ya. Mereka juga, guru-guru sudah mulai mampu bagaimana mendesain kelasnya sehingga kelasnya menjadi kelas yang menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi peserta didik. Dan yang ketiga juga, pembelajaran sudah mulai menggunakan teknologi digital, baik itu Google Classroom maupun proyektor yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, pengembangan kompetensi guru yang dilakukan kepala sekolah di bidang kompetensi kepribadian, salah satunya adalah dengan melakukan gerakan literasi siswa dan guru. Jadi seluruh guru yang ada di SDT Al-Furqan diajarkan, dimotivasi bagaimana mereka mau membuat sebuah karya. Jadi memang kita ada namanya karya produksi literasi. Setiap 3 bulan sekali setiap guru wajib menulis 1 buku, dan setiap 1 bulan sekali guru wajib menulis buletin SDT Al-Furqan atau buletin Aku Bisa. Selain pengembangan kepribadian juga, guru-guru diajarkan untuk bagaimana mereka mengembangkan kematangan emosinya, kematangan moralnya, kematangan dari spiritualnya, mulai dari mengikuti Bina Pribadi Islami. Jadi kita ada program namanya Bina Pribadi Islami untuk guru atau BPI, yang mana dilaksanakan setiap 1 pekan sekali, mulai dari perbaikan tahsin, tahfiz guru, kemudian akidah, akhlak maupun fikihnya. Itu setiap 1 pekan dilaksanakan secara rutin. Pekan penanaman adab bukan hanya berlaku untuk guru, tetapi juga berlaku untuk siswa. Maka guru-guru pun juga ditanamkan bagaimana pentingnya adab. Adab itu berada di atas ilmu, bukan ilmu yang berada di atas adab. Sehingga pentingnya adab bukan hanya untuk para siswanya, karena siswa itu mencontoh dari guru. Kalau guru tidak beradab, maka siswanya juga akan tidak beradab. Selanjutnya juga, kegiatan adiwiyata dan penerapan 7K, Al-Furqan sudah menerapkan 1000 tanaman, program 1000 tanaman. Jadi program 1000 tanaman itu salah satu program penerapan 7K kami juga, dimana kemarin alhamdulillah Bu Nurma, Al-Furqan dapat juara 1 untuk penerapan 7K-nya di Kota Palembang, ya.
tahun 2024 ya. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya juga pengembangan kompetensi sosial. Jadi pengembangan kompetensi sosial ini dilakukan kepala sekolah bagaimana menumbuhkan karakter kepada guru agar mampu berkolaborasi dengan baik serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi ada beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan bakti sosial, kemudian family gathering. Jadi family gathering ini kami laksanakan 1 semester sekali, Bu. Khusus untuk bagaimana mendekatkan pribadi satu dengan pribadi lainnya antar guru, bagaimana menumbuhkan kerjasama, menumbuhkan kesulitan antar guru pada kegiatan tersebut. Jadi kegiatan ini lebih fokus bagaimana menumbuhkan kerjasama antar guru sehingga dapat mampu menghasilkan perbaikan-perbaikan pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Selanjutnya adapun halal bihalal. Kegiatan halal bihalal ini bukan berlaku untuk siswa dan gurunya saja, tetapi juga wali siswa. Jadi di kegiatan halal bihalal, wali siswa pun ikut melaksanakan, ikut hadir di kegiatan halal bihalal guru dan siswa, baik itu di kelas-kelas maupun kita laksanakan di kantor SDIT Al-Furqan. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun kolaborasi, mulai dari UMKM ataupun dinas lembaga-lembaga yang lainnya, dinas pendidikan atau lembaga yang bekerja sama dengan Al-Furqan, seperti itu. Selanjutnya di kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini Bapak Bu, izin setiap pekan itu kami ada namanya kegiatan Students Problem Solving. Jadi di Al-Furqan melaksanakan kegiatan Students Problem Solving di mana guru-guru membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu pada saat proses pembelajaran atau permasalahan yang dihadapinya terhadap siswa atau wali murid itu sendiri. Nah, dibahas permasalahan itu kita kemas dalam bahasa Inggris. Jadi setiap guru akan memiliki kesempatan untuk berbicara berbahasa Inggris, namun mengupas permasalahan problem solving tadi. Dan alhamdulillah selama 1 semester ini sudah berjalan. Guru ini walaupun campur-campur Bu bahasanya, tapi mereka mampu berbahasa Inggris. Karena tadi memang target kita Al-Furqan bisa menjadi sekolah bilingual. Namun targetannya guru dulu yang harus mampu berbahasa Inggris dengan baik. Insya Allah akan membimbing siswanya ke yang lebih baik lagi. Selain itu juga kita ada kegiatan supervisi dan tindak lanjut pembelajaran. Biasanya saya panggil itu per pekan, Bu. Per pekan guru-guru akan mendapatkan giliran coaching dari kepala sekolah. Sifatnya lebih supervisinya berbasis coaching. Jadi lebih kepada bagaimana memotivasi guru untuk memperbaiki pembelajarannya, mulai dari administrasinya ataupun permasalahannya. Jadi ada, kami katakan ini me time. Me time itu adalah ruang konsultasi bagi guru terhadap permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan pribadi maupun permasalahan di dalam kelas. Biasanya me time itu kami panggil 1 bulan sekali, bergiliran. 100 guru Al-Furqan, kurang lebih 97 Al-Furqan pasti dapat giliran. Jadi mereka udah siap-siap. Adapun yang datang tanpa dipanggil, ada. Yang dipanggil dengan jadwal, ada. Yang dipanggil tanpa jadwal juga ada. Yang datang tanpa jadwal juga ada. Kita juga ada tim pengembang kurikulum. Jadi Bunda Mona nggak bisa bekerja sendirian tanpa tim pengembang kurikulum, Bu. Jadi ada tim pengembang kurikulum mulai dari penanggung jawab level, penanggung jawab mapel, dan tim kurikulum itu sendiri. Mereka berkolaborasi setiap 1 pekan sekali, itu ada namanya kegiatan KKG.
kelompok kerja guru. Hal yang dibahas mulai dari administrasi maupun permasalahan-permasalahan level dan mapel, serta pengembangan yang akan dilakukan oleh level atau mapel itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini beberapa kegiatan pengembangan kompetensi guru, strategi pengembangan kompetensi guru yang dilakukan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi guru. Salah satunya kemarin beberapa kali pelatihan, kita melakukan pelatihan dengan judul membangun kelas impian. Bagaimana strategi efektif pengelolaan kelas untuk guru profesional. Kita juga mengangkat tema khususnya para manajemen SD, Bu. Manajemen SD harus mampu memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi bagaimana mereka diajak untuk memperkuat kompetensi manajemennya dan kepemimpinan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SDIT Al-Furqon. Selanjutnya, beberapa juga kami melakukan beberapa berbagi praktik baik, Bu, terhadap permasalahan dengan dalam komunitas belajar. Kita ada komunitas belajar ya, namanya komunitasnya ASIK, Al-Furqon Sinergi Inovatif dan Kreatif. Al-Furqon Sinergi Inovatif dan Kreatif. Namanya ASIK, Bu, komunitasnya, komunitas belajarnya. Ini beberapa kami mengisi workshop di sekolah-sekolah yang lain, Bu. Ya, selanjutnya setiap 3 bulan biasanya kita melakukan kegiatan pelatihan untuk guru, Bu. Mulai dari manajemen, komunikasi personal, karena permasalahan guru ini kebanyakan komunikasi. Komunikasi efektifnya itu yang masih butuh terus diasah. Oleh karena itu, beberapa kali kami mengajak untuk pengisi materinya terkait dengan komunikasi efektif. Selanjutnya, beberapa strategi pengembangan kompetensi guru agar guru Al-Furqon tidak jenuh, tidak stagnan, tidak bosan pada saat proses pembelajaran. Maka kami apresiasi untuk setiap bulan menulis buletin sekolah, namanya Aku Bisa. Asa kami untuk berbagi bersama Al-Furqon, maka disingkatlah Aku Bisa. Dan alhamdulillah sudah terbit sampai edisi 19 sekarang. Iya, alhamdulillah. Jadi buletin Al-Furqon sudah terbit hingga edisi ke-19. Selanjutnya, untuk menghilangkan kejenuhan juga, kita apresiasi lagi guru-guru untuk menulis kumpulan cerita siswa literasi. Jadi selain siswanya yang menjadi siswa literasi, guru pun bergabung menjadi guru literasi. Dan alhamdulillah karya kita, Bu, sudah lebih dari 25 bukuan untuk karya guru dan siswanya. Ya, alhamdulillah. Dan kemarin kita sudah launching juga buku karya guru dan siswa, itu sebanyak 3 buku. Baru beberapa hari yang lalu ya. Mohon maaf sebelumnya, Bu, karena bukan wisuda ya, pelepasan. Kemarin tuh mau ngundang dinas, cuma kayak lagi kontroversi, Bu. Jadi dari yayasan memutuskan ini internal saja dulu katanya, acara internal, karena khawatir nanti dikira dinas terlalu bermewah-mewah gitu kan Al-Furqon ya. Jadi kemarin di kegiatan pelepasan kebetulan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan. Nah, di kegiatan tersebut kita langsung launching 3 buku komik kami, komik Islami karya anak, kemudian Pelita Bangsa, dan satu lagi Keluargaku Rumah Pertamaku. Ini karya dari siswa kelas 6 angkatan 18. Jadi guru-guru pun gabung di dalam kegiatan ini. Dan alhamdulillah sudah ber-ISBN juga, Bu. Itu salah satu motivasi kepala sekolah agar gurunya tidak jenuh di sekolah. Selanjutnya, guru Al-Furqon, Bu, selain mereka mampu mengajar, juga mampu menjadi pelatih life skill dan ekskul.
di sini ada pelatih dongeng nasional, Bu. Bunda Rahma. Coba Bunda Rahma tunjuk tangan. Nah, ini pelatih dongeng nasional, Bu. Ya, jadi Bunda Rahma ini pernah menjuarai tingkat nasional, juara 1 tingkat nasional untuk lomba mendongeng. Dan alhamdulillah setiap siswa kita dikirim juara dongeng karena ada pelatihnya. Selanjutnya kita juga ada pelatih angklung. Jadi kalau tampilan angklung nggak susah lagi, ada pelatih angklungnya. Pelatih marching band ada, pelatih hadroh ada, pelatih paskibraka. Nah, itu pelatih paskibraka kami. Tunjuk tangan Ustaz Sabta. Mana? Ya, itu pelatih paskibraka. Ini jadi berbagai jenis pelatih. Di sini rata-rata pelatih semua, Bu. Itu Ustaz Ade pelatih tahfiz. Jadi kalau lagu-lagu berirama, tilawah berirama, Ustaz Ade Renggung. Tuh, pelatih bola, pelatih nyanyi, Ustaz Isyad. Oh, pelatih olimpiade, pelatih olimpiade PAI. Nah, iya ya. Dan di sini ada pelatih olimpiade, ini pelatih olimpiade IPA, Bu, sama matematika, yang mana kemarin kita sudah menjuarai tingkat nasional, juara 1 KMNR ya. Apapun panjangannya itu, nalaria yang jelas ya. Pokoknya matematika nalaria tingkat nasional, alhamdulillah kita memperoleh medali emas. Dan beliaulah pelatihnya, alhamdulillah. Ya, jadi rata-rata guru Al-Furqan selain mengajar juga sebagai pelatih life skill dan ekskul. Nah, ini salah satu terobosan kami juga untuk memperbaiki pembelajaran. Namanya lesson KKG. Di lesson KKG ini salah satu guru akan mengangkat salah satu tema, ya, di mana tema pembelajaran tersebut, materi pembelajaran tersebut sulit untuk diajarkan dan banyak siswa yang mendapatkan nilai kecil pada materi tersebut. Oleh karena itu akan kita berikan kesempatan kepada guru untuk melakukan proses pembelajaran yang menarik, efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Bagaimana dia menggunakan berbagai jenis metode dan model pembelajaran sehingga guru-guru yang tidak mampu memecahkan permasalahan tersebut melalui kegiatan lesson KKG mereka mampu mencari solusi dari permasalahan nilai yang senantiasa dapat kecil tadi, Bu. Jadi seperti itu. Manfaat dari lesson KKG alhamdulillah sangat bermanfaat ya, dan sangat signifikan terhadap hasil belajar siswa. Ini yang kami lakukan di Al-Furqan. Ini English discussion. English discussion selain ada kegiatan yang tadi, Bu, problem solving discussion, kita juga ada weekly meeting. Ini lebih kepada rapat koordinasi SDIT Al-Furqan. Seluruh guru akan hadir di kegiatan ini, dan di kegiatan ini wajib berbahasa Inggris. Mulai dari pembukaan, tilawah, ausiah, sampai pembukaan kepala sekolah wajib berbahasa Inggris. Jadi di kegiatan ini bergiliran. Misalnya minggu ini level 1, petugasnya level 1. Jadi nanti yang menjadi MC-nya berbahasa Inggris, tilawah, kemudian tausiah pun kita di sini berbahasa Inggris. Dan sangat bermanfaat karena guru-guru jadi setiap datang rapat itu benar-benar ditunggu. Kapan ya giliran aku berbahasa Inggris? Karena kan diperhatikan oleh 100 guru di Al-Furqan. Jadi ada kebanggaan tersendiri untuk bisa tampil di depan teman-temannya. Itu ya, Bu. Selanjutnya, nah, mari kita refleksi bersama-sama. Tepuk tangan dulu dong, jangan tegak. Oke, sekarang kita refleksi bersama-sama Ustazah Bunda. Oke, sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kurang semangat ini, ada gugup ditanya cahaya ini sudah. Oke, kita semangat ya, ulang ya. Tepuk semangat. Oke, tepuk 1, tepuk
Mohon maaf Bu, ada yang nggak konsentrasi Bu. Oke ya. Jadi kita konsentrasi Ustaz Bunda. Insya Allah kita akan memasuki tahap refleksi saat ini. Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya Bu ya. Izin bertanya kepada Ustaz dan Bunda. Alhamdulillah Ustaz dan Bunda, di penghujung tahun ajaran 2024-2025 ini ya sudah banyak sekali ibarat kita ini sudah banyak sekali torehan-torehan Ustaz dan Bunda, prestasi Ustaz dan Bunda, mulai dari perencanaan pembelajaran yang sangat baik, persiapan strategi pembelajaran yang sangat baik. Nah, yang ingin saya tahu, seperti apa tantangan dan hambatan Ustaz dan Bunda hadapi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Karena saya yakin, walaupun perencanaan pembelajaran kalian sudah sangat matang, pasti kalian akan menghadapi tantangan dan hambatan selama proses pembelajaran. Yuk, coba. Oke, Bunda Rahma, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, izin Bunda Mona ya untuk mengungkapkan tantangan hambatan yang saya alami ketika proses belajar mengajar. Kita kan menginginkannya setiap proses pembelajaran itu semua siswa bisa aktif untuk mengikuti pembelajaran. Nah, terkadang ketika saya mengajar itu beberapa kali pertemuan saya menemukan ada beberapa anak yang tidak aktif. Nah, ini kan kita greget banget gitu ya ngelihatnya, yang menunjuk anak-anak yang itu lagi kayak gitu. Walaupun banyak, tapi ada beberapa anak yang tidak terlalu aktif dalam pembelajaran, baik itu bertanya maupun menjawab. Seperti itu, Bunda Mona. Terima kasih Bunda Rahma ya. Give applause dong, give applause untuk Bunda Rahma ya. Jadi permasalahan ini sepertinya ini memang setiap pembelajaran pasti kita akan mengalami permasalahan yang sama seperti Bunda Rahma. Harus kita akui, jarang 100% anak itu aktif semua pada saat mengikuti proses pembelajaran kita. Nah, ayo bantu. Mungkin sudah pernah mengalami kesulitan seperti yang Bunda Rahma alami. Seperti apa upaya yang biasa kalian lakukan pada saat mengalami permasalahan yang sama seperti Bunda Rahma? Coba bagi pengalamannya ke Bunda Rahma. Siapa tahu bermanfaat bagi Bunda Rahma dan bisa diterapkan di dalam kelasnya. Yuk, ada yang bisa memberikan masukannya? Ya, silakan Bunda Putri ya. Luar biasa. Silakan Bunda Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh Bunda Rahma itu hampir kita semua guru juga pernah menghadapinya. Tidak semua siswa di kelas itu aktif, ada saja siswa yang sifatnya pasif. Pengalaman pribadi yang pertama ketika kita menghadapi siswa yang pasif itu terkadang pertama saya melakukan pendekatan personal terlebih dahulu. Jadi siswa itu harus merasa nyaman dulu dengan gurunya. Kalau dia sudah nyaman dengan gurunya, insya Allah nanti yang lainnya bisa mengikuti. Kalau anak-anak yang lain mungkin ketika kita minta mereka maju, mereka langsung maju. Tapi kalau anak yang sifatnya pasif, pemalu, terkadang kalau kita hanya panggil namanya aja, Rahma maju, dia nggak mau. Terkadang harus kita deketi dulu, kita tepuk dulu, atau kita bimbing ke depan, dia akhirnya mau seperti itu. Bahkan ketika dia misalnya disuruh berpidato, teman-temannya itu bisa berpidato mandiri. Kalau dia belum bisa, kita dampingi. Yang penting dia merasa nyaman terlebih dahulu. Kemudian untuk kerja kelompok, kalau kita sudah nyaman dengan anaknya terbuka dengan kita akan lebih tahu karakter anaknya tersebut. Jadi kalau misalnya dalam belajar kelompok, kita bisa menentukan kelompok yang tipikal karakter yang lainnya itu cocok dengan dia. Jadi dia lebih merasa nyaman. Atau mungkin juga ketika kita belum bisa menemukan solusi, kita bisa bekerja sama dengan tim KKG. Di guru KKG itu kan ada 1 minggu sekali ada pertemuan ya Bunda Mona sama Bu Nurma. Kita bisa
curhat nih sama guru-guru yang lain, aku nih menghadapi permasalahan yang ini, mungkin guru-guru yang lain punya solusi yang lain, jadi kita bisa terapkan kepada anak didik tersebut. Kita juga bisa minta solusi dari kepala sekolah yang mungkin lebih berpengalaman dari kita, seperti itu. Terima kasih. Insya Allah luar biasa, tepuk tangan ya, keren ya. Jadi tadi Bunda Putri membagikan pengalamannya terkait bagaimana dia menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Mungkin salah satunya tadi melalui pendekatan secara individual, ya. Oke, sangat luar biasa ya. Itu bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran dengan mendekatkan diri kita kepada anak-anak yang memang butuh perhatian lebih dari teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin ada permasalahan yang dihadapi dari Ustadz dan Bunda yang lainnya. Silakan boleh berbagi di sini tantangan dan hambatan seperti apa yang Ustadz dan Bunda hadapi di kelas. Selain tadi permasalahan yang dihadapi oleh Bunda Rahma. Oke, ada yang mau berbagi kembali? Permasalahan apa mungkin? Sepertinya Ustadz Ade ya. Biasanya ngajar tahfiz kan agak sulit ini ya. Iya, banyak anak susah banget ngapal Al-Quran. Gimana nih? Bisa berbagi nih Ustadz Ade. Berbagi permasalahan sebenarnya. Iya, berbagi permasalahan dan mungkin Ustadz Ade bisa menyelesaikan permasalahan itu dan bisa dibagi pengalamannya dengan teman-teman. Baik, terima seperti kasih apa? izin Bunda, Bu Nurma. Di dalam pembelajaran tahfiz ada beberapa permasalahan yang kami hadapi. Di antaranya itu ada beberapa anak Bunda ketika kami menghafal. Kalau pelajaran tahfiz itu kan dia harus mengeluarkan suara, mengeluarkan suara agar anak-anak itu mempunyai pengalaman ketika membacanya, mengikuti, mengeluarkan makhrajul huruf dan banyak pendeknya yang ingin dihafal. Tapi ada beberapa anak yang dia itu sebenarnya aktif, tapi dia pemalu. Ini khususnya anak-anak yang akhwat. Kalau misalkan anak-anak ikhwan itu biasanya suaranya kuat, giliran anak yang akhwat ini suaranya malu sangat biasanya kecil, tidak terdengar sama sekali, seperti angin ya. Jadi kami ini terkadang menjadi permasalahan bagi kami untuk anak-anak ini. Jadi pertama dia membuat anak-anak lain tidak semangat kalau ada yang seperti ini. Jadi kalau semuanya fokus dan semuanya bersemangat, tidak malu, insya Allah bisa mencapai capaian target yang ingin dicapai di hafalan tersebut. Mungkin itu Bunda permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih. Buat ya, luar biasa ya, tepuk tangan dong Hadir Renggung ya. Luar biasa. Memang jadi guru tahfiz itu memang luar biasa. Selain dia ada pahalanya yang berkali lipat Ustadz ya, maka ujiannya juga untuk menjadikan anak-anak penghafal Al-Quran memang butuh proses. Insya Allah dengan kesabaran Ustadz Ade, anak-anak akan sangat bahagia menghafal Al-Quran. Ya, luar biasa. Oke, mungkin ada solusi yang bisa kalian bagikan ke Ustadz Ade ini. Ini tipe anak-anak perempuan kan pemalu. Seperti apa biasanya Ustadz dan Bunda kalau mau anak-anak perempuannya lebih termotivasi ngikutin pembelajaran tahfiz? Mungkin bisa berbagi di sini. Atau Ustadz Ade sendiri bisa memecahkan permasalahannya? Gimana nih Ustadz Ade? Pernah nggak akhirnya dengan berbagai metode yang Ustadz Ade lakukan akhirnya terpecahkan? Sehingga anak-anak yang akhwat yang tadi nggak bersuara pun saya gunakan metode hadiah misalnya, metode pemberian hadiah, dan ternyata hampir 100% bersuara semua. Apa seperti itu? Mungkin ada pengalaman Ustadz Adi bisa berbagi dengan teman-temannya yang lain. Bisa jadi nanti Bunda Utri jadi guru tahfiz ya. Jadi pengalaman dari Ustadz Adi bisa diterapkan oleh Bunda Putri ketika mengajar. Boleh? Pernah nggak ngalamin kejadian itu? Terjadi perubahan gitu, terjadi perubahan pada saat Ustadz Adi melakukan metodenya mungkin berupa metode seperti apa? Baik,
Ada beberapa kelas Bun yang kami ajar, itu salah satunya 3 kholib dan 5 takhusus yang kami hadapi. Anak perempuannya sebagian, tidak seluruh. Betul sekali. Pertama kami seperti yang tadi ini termasuk tidak aktif kan kalau pemalu itu. Kami mendekat melalui pendekatan personal bagi anak-anak. Pertama kami memotivasi anak-anak yang dia itu suaranya mungkin dia malu atau memang bawaan. Jadi kami sampaikan pertama motivasinya anak-anak, ketika kita membaca Al-Quran itu dengan suara yang pelan itu seperti bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita dengan suara yang keras, lantang, itu seperti bersedekah secara terang-terangan. Tapi langsung dijawab sama anaknya, Ustaz, bagus sembunyi biar nggak riak. Tapi kami jawab, betul kata kami. Tapi anak-anak Ustaz, ketika kita bersedekah dengan terang-terangan, kita dapat 2 pahala. Pahala kita bersedekah, pahala memotivasi orang untuk bersedekah. Nah, ketika anak suara kuat, anak-anak pahalanya memotivasi yang lain untuk ikut bersuara. Jadi anak lain bersuara itu menjadi pahala untuk anak yang membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, betul kata Bunda, ada reward. Kita kan punya bintang prestasi. Jadi ketika di awal kita membuat kesepakatan, anak Ustadz, kalau suaranya nanti semangat, nanti Ustadz kasih 100 bintang. Jadi anak-anak termotivasi di awal. Dan juga ada punishment bagi anak-anak yang tidak semangat, nanti kita kasih hukuman. Jadi ada kesepakatan di awal kepada anak-anak. Alhamdulillah sebagian sudah mulai aktif kembali dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin itu Bunda. Tangan dong Bunda. Luar biasa ya. Itu tadi salah satu bentuk perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh Ustadz Ade ketika menghadapi permasalahan seperti itu. Oke, mungkin ada yang bisa berbagi pengalaman nih terhadap tindak lanjut atau pengembangan diri seperti apa yang dilakukan Ustadz dan Bunda untuk meningkatkan kompetensi yang berdampak kepada pembelajarannya. Mungkin bisa ceritakan salah satu tindak lanjut bagaimana pengembangan kompetensi yang Ustadz Bunda lakukan ketika menghadapi permasalahan tersebut. Boleh berbagi di sini. Oke, silakan dari dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Nurma, Pak Haji, dua Pak Haji ini. Mungkin berbagi pengalaman sedikit Ustadz Bunda ya, di mungkin teknik atau motivasi ke siswa. Jadi beberapa tahun ini kalau kami mengajar bentuk evaluasi itu, dan anak-anak juga senang gitu kan, senang terus termotivasi dan ada suatu kayak kompetisi ya. Nah, jadi kalau kami itu mempraktekkan setelah penjelasan evaluasi atau menjelang kita pra, jadi kami memancing pertanyaan tapi tidak langsung menunjuk kepada anak. Jadi kami itu sering pakai menggunakan absen. Jadi kalau misalnya itu anak-anak tuh langsung, Bunda absen ke berapa Bunda? Jadi anak-anak tuh menunggu pertanyaan dari kita. Jadi selain absen, kami kadang nggak langsung misalnya absen nomor 1, tidak. Jadi kami pakai clue. Misalnya walaupun kami mengajar bahasa Arab, kami pakai bahasa Inggris. Misal Bunda Utri ya, oh absen 2 times 2. Wah, jadi anak tuh mikir is ya 4. Jadi siapa ya absen 4, siapa absen 4 ya. Jadi anak-anak itu merasa intinya nggak ngantuk ya Bun ya, menunggu apakah saya atau apakah temennya yang dipanggil. Jadi selain absen, kami juga bentuk evaluasi menunjuk anak itu kadang pakai secara acak. Misalnya siapa yang di sini, ada cluenya kayak itu Bun, yang ujung-ujungnya nanti membuat pertanyaan kepada anak tersebut. Mungkin itu secara teknis ini penilaiannya biar anak-anak tidak ngantuk
tidak apa ya, merasa ini semua, aktif semua. Mungkin itu Bun, ya. Pengembangan kompetensi yang Bunda lakukan sehingga Bunda kan tadi alhamdulillah sangat kreatif ya, memimpin pembelajaran di dalam kelas sehingga anak-anak sangat menyukai saat Bunda hadir, saat Bunda mengajar. Nah, pengembangan kompetensi seperti apa yang Bunda lakukan sehingga Bunda mampu menerapkan variasi metode seperti itu? Oh ya Bunda ya, bentuknya ya Bunda. Biasanya Bunda iya, pengembangannya itu pun kita sering mencari referensi ya Bun ya. Sekarang banyak sekali di media sosial itu bentuk-bentuk pengajaran atau metode-metode yang sangat luar biasa, baik di dalam yang resminya Bunda Bu ya, resmi di ruang GTK itu kan banyak sekali pelatihan-pelatihan, dan yang tidak resminya juga banyak di medsos berkeliaran. Mungkin kita diterapkan, dipraktekkan di pembelajaran sehari-hari. Mungkin itu Bunda. Oke, luar biasa ya. Masya Allah, kehadiran Bunda Lydia saat di dalam kelas itu sangat ditunggu-tunggu siswa. Karena apa? Karena mampu mengelola kelas dengan baik. Oleh karena itu pentingnya pengelolaan kelas secara efektif itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran kita di dalam kelas. Mungkin ada satu orang lagi nih yang terakhir ya Bun ya, Bu Nurmaya, terakhir yang bisa menceritakan bagaimana, mungkin ada yang bisa menceritakan penerapan pengembangan kompetensi yang kalian lakukan yang berkesan, yang ibaratnya itu selalu teringat-ingat. Oh, aku ikut pelatihan ini sangat bermanfaat bagi aku dan bisa aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, bisa bantu satu, kira-kira ceritakan satu pelatihan berkesan kalian yang bisa dibagikan pengalamannya kepada teman-teman sekalian. Ya mungkin, oke Bunda Pipin ya, silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nurma kemarin dapat pengalaman magang Bu. Ya, magang di SD Mutiara Ibu. Masya Allah di situ luar biasa sebenarnya, di Purworejo. Ya, selama 1 pekan Bu. Jadi Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah kita di SDIT Al-Furqon ini sebenarnya sudah melaksanakan itu Bu ya. Tapi di sana itu ada beberapa hal yang bisa saya ambil, di antaranya anak-anak itu di sana itu luar biasa, tidak ada istilahnya itu anak yang tidak aktif ya. Jadi bagaimana di sana guru itu berusaha gimana caranya, seperti pembelajaran itu mereka dalam sistemnya game semua ya, tapi mereka belajar tapi sistemnya games, jadi anak-anak itu semuanya aktif. Dan di sana juga ini saya terapkan di sekolah juga Ibu, memanfaatkan teman sejawat ya. Jadi anak-anak yang istilahnya tuh anak-anak yang mungkin ketika games dia semangat, ketika evaluasi dia gak mau nulis misalnya, males, itu kita manfaatkan teman sejawat yang anak itu dia mampu mengajar, istilahnya menemani temannya untuk supaya dia selesai mengerjakan sesuatu. Itu Bu ya. Di situ luar biasa sekali, anak-anak itu tidak ada yang tidak aktif, semuanya aktif, terus mereka mampu mengemukakan pendapat. Jadi di sana itu guru-guru di sana itu seperti teman. Jadi guru-guru di sana bilang anak-anaknya, ayo teman-teman kita mau ini yuk, ayo teman-teman kita mau melaksanakan ini. Jadi mereka itu sama guru itu seperti teman. Ketika mereka ada masalah dengan pembelajaran sama teman, itu mereka mampu dan berani mengemukakan pendapat. Insya Allah itu Bu. Oke, pengalamannya sama berharga ya Bun ya. Alhamdulillah Bunda Vivin ini kemarin perwakilan dari SDIT Al-Furqon Bu yang terpilih untuk program Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan sekolah apa Bu? Transisi PAUD SD.
Kemarin perwakilan Bunda sama dari Harapan Mulia. Oh, dari Kayu Agung. Jadi ada 2 perwakilan dari Sumsel, itu dari Kayu Agung 1, dan dari SDT Al Furqon Bunda Pipin. Alhamdulillah ya, sehingga pengalaman yang Bunda Pipin peroleh dari kegiatan magang selama 1 pekan di Purwokerto ya, itu bisa berbagi pengalaman dan sempat kita diseminasikan di halayak, di seluruh teman-teman yang ada di SDT Al Furqon supaya bisa diterapkan di lingkungan SDT Al Furqon ya. Tepuk tangan dulu saudara Bunda. Insya Allah semua yang kita lakukan, setiap tahapan yang kita lakukan tujuannya hanya satu, adalah memajukan pendidikan di Kota Palembang khususnya ya. Mungkin itu saja penutup dari kami. Semoga bermanfaat. Jadikan ya setiap pengalaman-pengalaman berharga kalian itu sebagai perbaikan pembelajaran kalian untuk menjadi yang lebih baik lagi. Adapun beberapa penutup dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Yang pertama, pentingnya refleksi berkelanjutan untuk memastikan program pengembangan kompetensi guru kita itu berjalan dengan efektif. Dan yang kedua, rencana tindakan selanjutnya untuk perbaikan. Langkah-langkah yang Ustadz dan Bunda ambil untuk melakukan refleksi pengembangan kompetensi guru, itu yang pertama harus mampu membangun budaya refleksi yang konstruktif. Bagaimana menciptakan kenyamanan, keamanan bagi peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran bersama Ustadz dan Bunda. Yang kedua, memfasilitasi, khususnya kepala sekolah, memfasilitasi pertemuan refleksi berkala. Insya Allah pertemuan refleksi berkala itu akan kita lakukan setiap pekannya. Dan harapan saya, Ustadz dan Bunda bisa berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan umpan balik. Dan yang keempat, menindaklanjuti refleksi dengan tindakan nyata. Jadi pada saat kita melakukan refleksi, mengetahui kelemahan, permasalahan yang kita hadapi, maka harus dilakukan dengan tindakan nyata. Salah satunya melakukan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, jangan lupa pesan dari kepala sekolah. Seperti buku yang pernah saya baca mengenai ciri-ciri pribadi yang bahagia. Pribadi yang bahagia itu kita selalu antusias dalam bekerja setiap hari, ya. Jangan lesu, jangan ngantuk, tapi harus antusias. Itu ciri-ciri pribadi bahagia. Yang kedua, selalu optimis dan ceria. Ya, kayak kepala sekolahnya kan ceria ya. Yang ketiga, tidak membatasi hubungan dengan siapapun. Gak boleh berkotak-kotak pada saat kita melakukan hubungan, baik itu di lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga, harus selalu semangat dengan hal-hal yang baru. Ya, demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong sekali lagi untuk Bunda Mona. Oke, terima kasih. Izin Pak, waktunya kan saya pengen dapat dari Bu Guru yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar, kurang lebih 50 menit ya. Kita selalu antusias dalam bekerja setiap hari. Kompetensi apa? Angkat tangan tuh. Oke, good. Kepribadian. Terus nomor 2, kita selalu optimis dan ceria. Angkat tangan. Loh, kok nggak pede? Kompetensi guru nih, ayo. Kepribadian juga. Ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Tetap kepribadian? Oke, ada 2. Satu lagi, tidak membatasi hubungan dengan siapapun. Oh, cepet tahu, pede banget. Terakhir, kompetensi apa itu? Profesional. Ada yang kurang Bu, contohnya satu lagi.
Berarti harus tambah satu lagi ya. Oke, baik, back dulu di slide nomor berapa? Oke, bukan di slide. Saya kepengen bertanya sama Bapak, Pak apa tadi Pak? Oke, kalau nggak salah saya masih terdengar ada reward dan punishment ya. Pengen tahu deh punishmentnya di Al-Furqan itu berupa apa? Yang tadi kan ada reward, oke lah gitu ya. Terus ada punishment sedikit saya terdengar. Apa ada yang lain dengar juga? Ada, boleh dijelasin. Kalau untuk punishment Bu Nurma di kami ya, yang sering kami terapkan itu diantaranya, kalau tadi kan punishment penambahan bintang prestasi. Untuk itu rewardnya. Untuk punishmentnya kami pengurangan bintang prestasi salah satunya. Gitu, potong gaji. Yang kedua ada kami suruh anak-anak itu untuk beristighfar. Jadi pembelajaran. Sebanyak berapa kali? Tergantung kesalahannya. Kalau misalkan anak ini yang suaranya kecil tadi. Suaranya kecil. Mungkin sekitar. Entar Bapak yang jawab, yang melakukan kan beliau. Kalau untuk yang ini bersuara kecil, pengurangan saja. Pengurangan berapa? 10. Kalau memang bawaannya gimana Pak? Suaranya kecil banget. Ibu-ibu kan nanya suaranya kecil gimana? Anak-anak yang perempuan. Ada solusi yang pernah kami lakukan Bu. Kami menyiapkan speaker untuk anak-anak yang punya suara kecil itu. Gitu. Jadi walaupun dia speaker juga suaranya masih kecil. Alhamdulillah. Berarti memang bawaannya. Dikurangin nggak bintangnya? Nggak. Tapi yang sudah kita ini dijelasin dulu atau sekehendak gurunya? Di awal pembelajaran sudah dijelaskan. Oke, jadi katakan dulu ya, jangan serta-merta nih dapat 100 bintang gitu. Ini nggak boleh ya. Oke, thank you. Silakan duduk. Buat Bu Mona, tolong dibuka rapotnya yang 2025. Raport Excelnya ya. Kita lihat sama-sama Ibu Guru, bukan yang screenshot. Mata saya atau memang miring-miring itu ya? Saya tuh takut loh, banyak bener di tetangga saya itu operasi mata. Jadi itu ini memang miring ya? Memang miring. Oh berarti mata saya masih normal. Saya takut bener Pak, apa model? Dengar situ Bu, saya mau operasi mata, sudah daftar. Oh iya, memang miring ya, sepakat ya. Oke, masih bagus mata saya. Oke, baik. Nah, yang ditunjukin oleh Ibu ini tadi, ini tentang apa Pak? Siapa? Bukan Ibu Mona, saya minta audiensnya guru. Bapak boleh juga menjawab. Yang ditunjukin pertama sekali ini, stop aja Bu. Tentang apa ini? Iya, tahu tentang literasi bacaannya ada. Tapi apa itu? Kalau kita dihadapkan dengan rapot seperti ini, ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang apa ini ya? Oke, masih belum membantu. Turun Bu, turun terus, stop, naik lagi. Oke, tentang apa ini? Rapot sekolah itu whole, semua. Ini bukan rapot sekolahnya yang saya tanya. Udah bener nih rapot sekolah itu rapot pendidikan namanya. Tadi nampaknya tadi ada A1 ya. Ini nampaknya A2. Tentang apa Bu? Terus proses. Tentang proses belum Pak, belum proses. Nomor terusnya. Terus stop, naik lagi. Oke. Tentang siapa yang kita lihat ini? Tentang siswa. Jadi pertanyaan Bu Nurma tadi, apa itu A1, apa itu A2, apa itu A3 adalah hasil yang dicapai oleh siswa SD IT Al-Furqan, gitu ya. Jadi kalau ngelihat keberhasilan dengan anaknya, maka dilihat A1, A2, A3-nya. Oke ya. Nanti per subindikatornya ada lagi. Kita turunkan Bu rapot kita. Stop, di C. Di C itu tugas siapa kira-kira Bapak Ibu? Di C itu guru kah?
nggak usah diopenin, ini urusan dinas Pemkot. Jadi mau berapa pelatihannya bukan urusan Bapak dan Ibu, ya. Nanti yang dipanggil itu adalah urusan dinas, memberitahukan bahwa halo katanya Palembang, terutamanya Al Furqon sudah baik nih, banyak pelatihan walaupun banyak dilakukan secara mandiri. Terus stop. Nah, ini kerjaan siapa nih Pak? Guru. Terdiri dari berapa macam Pak tugas guru? Tangan nggak usah diturunin Bu. Ada berapa? Bu Mona, ada berapa tuh guru kita? Manajemen, hubungan, metode, sama lagi ada berapa? Nah, kalau tidak boleh ngintip lagi nih tugas Bapak Ibu nih, tupoksi kita. Kalau Ibu Mona tadi tugas dia, ini tugas Bapak Ibu guru. Dari D1 kualitas yang terdiri dari nomor satunya apa? Iya, terdiri dari apa sub indikatornya? Manajemen kelas, termasuk Bapak tadi ada disiplin positif Pak masuk di sana. Nomor 2-nya? Bisa nggak dicontohin dukungan psikologi itu seperti apa? Contoh Bapak yang bercerita tadi, mana dukungan psikologinya, ada nggak? Ujian, termasuk apa tadi? Motivasi. Boleh nggak reward masuk di sana? Dukungan kepada murid? Nggak boleh. Udah hilang Bu, nggak ada lagi rewardnya, punishmentnya. Tapi reward yang tertunda. Itu bahasanya tuh dihalus Bu. Iya, miskin rawan pangan. Iya, PPDB menjadi SPMB. Ya begitu-begitulah. Terus ya domisili itu dulu zonasi gitu ya. Nanti dulu Bu, belum kelar untuk gurunya, kita beresin dulu gurunya. Oke, terus nah bawa. Kedua adalah dukungan psikologis. Yang terakhir, nah kita lihat kalau gurunya di sini yang harus direfleksi Bu Mona yang mana ya? Ibu jangan dibalik-balik lagi D3, D1 tadi. Terus, nah dari nilainya Bu Mona, guru Ibu tuh pinter sekali memanajemen kelas. ini Bu di dukungan psikologisnya, memang nggak ada yang merah tapi yang paling kecil. Enggak, maksudnya ini untuk gurunya. Kalau Ibu udah benar, terus naik lagi. Untuk guru tidak ada yang kecil tapi ada yang kecil di antara yang besar. Bukan naik apa gimana ke sana Bu? Naik apa turun itu? Oh turun. Wah benar masalah. Yang mana? Dukungan psikologisnya. Dari yang ini dengan ini satu tadi. Nah stop. Tuh 2, 3 bisa nggak Ibu? Nah yang mana Ibu tuh yang paling kecil mau Bapak? Ini 85, ini 73, 64. Kalau dinaikkan jadi 74. Ini 74. Berarti yang perlu sekali menjadi rencana kerja tahunan masuk RKJM, RKCB, RKJP tahunan pendek adalah yang 2 ini Bu. Maka nanti buat untuk arkasnya Ibu ambil 2 ini. Kalau ini kayaknya udah beres bener nih 85 walaupun belum sempurna 100 untuk manajemen kelasnya. Kelasnya pintar sekali nih manajemen 85 ya. Mungkin kita perlu sempurnanya 100 gitu ya. Tapi di antara 2 ini masih nilainya cukup makan. Paham Bu? Ya, memberikan dukungan pada siswa dan bagaimana sih guru itu memberikan dukungan dengan menggunakan berbagai metode pada saat proses pembelajaran. Ada berapa metode yang dipakai di sini Bu? Yang sering dilakukan oleh guru kelas? Banyak, sebutin yuk. 1, Bapak pakai apa yang paling sering? Inquiry itu apakah metode? Model, gendung. Ayo sebutin metode Pak. Ya ampun susahnya nyebutnya. Oh diskusi. Ibu Bu mohon maaf izin. Ibu banyak menggunakan metode apa? Diskusi Ibu. Diskusi dengan apa? Dengan proyek. Oke Ibu. Kalau kami kan guru bahasa Arab, mengajak siswa biar berhafal itu dari bernyanyi. Metodenya apa? Metode bernyanyi nggak ada Bu. Project ya. Oh proyek gitu Ibu.
Project based learning itu adalah salah satu model pembelajaran. Model Bu. Ya Pak, maaf izin. Guru? Praktek biasanya. Iya. Hasil ya atau proyek. Metodenya apa? Metode yang paling banyak, katanya banyak. Jawab, simulasi, permodelan, itu kan metode semua. Izin Bapak boleh nambah? Sosiodrama, good, bagus. Mata pelajaran apa sering dipakai itu? Sosiodrama. Bahasa Indonesia. Jadi diminta mereka untuk memodelkan bagaimana cara bercakap-cakap dengan baik dan benar, terutama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke Pak, tambahin. Berbasis teknologi itu salah satu metodenya. Selain semua udah dipakai, pakai TI. Good, Bu. Yang lain? Presentasi ya? Oke. Metode proyek. Dengan membuat sendiri, ya terus? Itu ya. Hasilnya efektif nggak Pak? Hasilnya efektif nggak? Alhamdulillah, mereka pertama percaya dirinya dulu. Oh gitu. Bisa presentasikan dari bangun itu tadi. Iya. Soalnya nanti yang belum disebut Bu, masukkan situ Bu ya. Metode pembelajaran. Karena baru 70, masih 30% lagi, berarti belum menggunakan baik pada saat proses pembelajaran. Itu maksudnya. Izin Bapak enggak ya? Guru juga ya Pak? Mohon maaf. Oh ya ampun, mohon maaf, sorry. Oke. Pengamatan ya, sering Observasi. Ngamatnya dari mana? Pengamatannya dari mana? Kebetulan saya kan di saya IPA, pengamatan tumbuhan, observasi dari tumbuhan. Itu giliran sainsnya Pak. Yang sains sosialnya gimana nih? Kan ada IPAS tuh. Kalau dari saya nih Bapak mengamati sosialnya gimana? Kan kurikulum mereka IPAS kan? Apa gurunya beda? Sama. Yuk, gimana? Sosialnya di situ ada kerjasama antar temannya gitu. Bagaimana kooperatif mereka satu sama lain bisa saling. Jadi metode apa itu kira-kira? Diskusi kelompok. Diskusi yang paling banyak. Baik. Ada yang mau nambahin nggak nih? Izin, mana yang Bapak tadi yang jadi MC gitu? Nambah dulu, nambah biar cukup jadi 100%. Metode yang kira-kira belum kita pakai tuh, hasil rapotnya baru 70, berarti belum perfect gitu ya. Iya, sosiodrama tadi udah. Terus apa lagi? Kira-kira yang harus banyak yang sekarang dengan deep learning, demonstrasi, good. Apalagi deep learning itu kan terkenal tuh, ada 3 prinsipnya. 1, iya, supaya meaningful tuh pakai apa, jadi metode apa supaya dia berarti. Kayak ibu tadi kan seminggu cuma kan di Purwokerto, tapi berarti banget bagi ibu, berkesan. Metode apa yang digunakan? Ayo lah, mikirnya panjang nih. Bapak juga masih milih metode apa ini ya. Nah itu nanti dikaji lagi ya Bu ya. Ini ya kita rapot terakhir, kita lihat punya ibu Bu Mona D3 itu khusus kepala sekolah 73, 76, rata-ratanya 73 ya Bu. Yang paling kecil tadi 70 adalah refleksinya ya, dan sudah dilakukan. Baik, berarti tidak salah, tidak salah kamar maksudnya ya. Paham nggak Bu? Tidak salah kamar. Jadi mana yang kecil itu yang dipilih, cari dinya mana indikator yang menyatakan seperti itu. Hanya saja suggestionnya buat Ibu Mona. Kalau saya buka sekarang nanti kita belum ketemu sama Pak Parudin nih. Yuk kita lihat Pak Parudin dulu ya. Oke, kita berikan waktu untuk Pak Parudin. Masa iya diberitahu terus keluarnya? Yuk silakan Pak Parudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya agak panjang, sejam ini, jadi salamnya agak lambat-lambat ya. Kami ini luar biasa, Bu Mona tadi maparkan kan, persiapannya luar biasa. Kalau kata Bunda tidak ngintip itu memang kami tidak datang ke sekolah-sekolah yang mana itu tidak datang.
Melihat yang sudah Kalidoni, Bu Sri segala macam tidak ngintip, padahal ini yang perdana observasi kepala sekolah. Tapi kami ini Bunda ngintip-ngintip juga di Google Drive tuh. Termasuk rangkaian ini mungkin bagian dari ngintip-ngintip dari Bunda yang ada di Google Drive itu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat beringkat salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati pengawas pembina SD Bunda Dr. Anda Hajah Nur Maherawati MM, kemudian Kepala SDIT Al Furqon Palembang Bunda Mona Mulyana SP SPD MPD GR. Alhamdulillah, kalau Ustadz Zaki itu kawan kami seangkatan di Raudatul Ulum, jadi seangkatan Ustadz Zaki. Alhamdulillah. Apa? Iya, alumni RU ya, alhamdulillah banyak alumni RU ini. Tahun berapa? 2010 ya. Nah, langsung masuk di pemaparan ini berkaitan tentang observasi kepala sekolah. Ini pertama mungkin kami ambil istilah-istilah lama, tak kenal maka tak sayang katanya kan. Jadi yang pertama dulu, yang foto pertama tadi Pak Andi, yang pertama dulu biar cukup 1 jam. Ini kepala sekolah, ini foto yang kami ambil yang terbaik, Yo, waktu dulu kami share di Facebook itu nak nyalon aku katanya. Kemudian ini Bunda Nurma, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan sehat, selalu berkah umur yang diberikan. Kemudian yang kedua bagian tak kenal maka tak sayang tadi, intinya kalau kita jadi guru itu harus kenal kepala sekolah, harus selalu mendoakan kepala sekolah. Karena kepala sekolah namanya kepala di sini kalau ini pecahnya jasad kami di sini, lihat observasi segala macam ini. Kebetulan hari ini Bunda yang Yayasan Jakarta ini datang, jamnya sama. Nah, jadi ini jadi kemana-mana. Jadi namanya ketua yayasan datang ini kan mungkin kondisi nak rapi, nak bersih segala macam. Ini bagian harus kenal memang kita jadi guru. Kami dulu ketika jadi guru selalu doakan. Ibu Mona ini harus didoakan terus. Didoakan yang terbaik segala macam. Karena apa? Imbasnya untuk kita guru kan seperti itu. Kalau kepala sekolah gembira, senang kita senang dulu. Kan seperti itu. Namun masih lama itulah, tanggal lahir segala macam. Ini email, nomor rekening dah ganti. Ada pendidikan kami Bunda ada usah dibuat tahunnya. Kemarin ada tahunnya ini, ku buang galau. Dalam kayak kelihatan tahunnya kan. Jadi ini kemudian di Raudatul Ulum, mungkin ada yang di sini Raudatul Ulum. Kemudian Universitas Al Azhar, kemudian ini universitas terbuka. Jadi kepala SD, apa dia nak digawikan ini? Pelajaran tematik itu apa dia? Tidak bisa seperti ini. Kemudian saya izin dengan yayasan, oh harus kuliah lagi, banyak dapat ilmu di UT. Karena sebelumnya kami ngajar di SMP, ditarik untuk jadi kepala sekolah di SD. Jadi bingung nyari ilmu itu, jadi cari yang formal. Kemudian ini S2 juga termotivasi dari guru. Waktu itu di SD Islam Azhar Palembang itu Bunda ada 9 guru yang sudah S2. Ini sudah tamat SD PGSD tadi, langsung lanjut S2. Di bulan Juni nanti, awal Juni itu Pak Sodikin Bunda yang PNS Kemenak itu, insya Allah bulan 6 ini promosi doktor. Kami nak doktor juga nih tergantung dana tuh lah. Kalau semangat belajar tuh masih, mudah-mudahan pacak doktor kalau. Intinya nimba ilmu terus. Lanjut Pak Andi, jangan lama-lama ini. Kemudian profil sekolah, ini sekolah SD Islam Azhar Palembang. Ini tahun mulai beroperasinya 1992. Kemudian luas tanahnya sekitar 1 hektar. Kemudian bangunannya ada 4 lantai. Kalau Al Furqon ini luas, Azhara itu SD cuma bangunan ke atas saja, alhamdulillah. Lanjut Pak Andi. Ini akreditasinya, akreditasi A nilainya 97, 5 tahun ke depan. Masih berapa tahun lagi? 4 tahun lagi Pak Andi. 2000 berapa lagi? 2027 ya. Nah, kemudian visi misi sekolah ini kalau ada perubahan memang kita rencanakan nanti perubahan sesuai dengan prosedurnya, nanti kita undang memang yang terlibat termasuk komite, kemudian guru-guru semuanya dirembukkan termasuk undangannya, sudah selesai kita sepakati untuk visi misinya baru kita sosialisasikan. Lanjut Pak Adi.
Kemudian selanjutnya ini jumlah guru dan tenaga kependidikan. Ini guru-guru ini yang tengah itu yang paling ganteng sementara ini kan. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, ini untuk jumlah guru dan tenaga kependidikan. Ini ada 98 orang semuanya. Jadi guru sama tenaga kependidikan. Tenaga pendidikannya ada 29. Nah, jadi 98 orang. Alhamdulillah. Lanjut Pak Andi. Jumlah siswa. Jumlah siswa ini ada 959. 2021 858. Kami mulai itu di tahun 2019. Jadi 858, 903, 936, 951, ini 959 Pak. Ya 953. Dalam artian meningkat karena sekolah swasta ini kalau kita perhatikan memang peserta didik. Kalau tahun ajaran baru kita udah dapat murid, itu tanda kemerosotan. Kemerosotan itu terjun payung. Alhamdulillah SD Islam Azhara untuk tahun ini sudah terpenuhi Bunda 6 rombel. Dalam artian itu bukti apa? 28. Jadi memang kami selaku kepala sekolah mengingatkan ke guru-guru, promosi kita ini bukan masang baliho di mana-mana enggak. Kalau di SD Islam Azhara ini promosinya adalah dari orang tua. Mak mano ceritanya anak ini tamat, dia lebih baik sebelum ketika masuk ke sekolah. Jadi memang promosinya itu dari orang tua. Tetapi yang media sosial ini memang terus kita gaungkan juga media sosial. Jadi sama-sama Al-Furqan, Az-Zahra mudah-mudahan maju semua. Ini dokumentasi kita sebelum ke rapor pendidikan. Jadi kita gambarkan dulu tentang SD Islam Azhara Palembang. Kemudian ini kegiatan-kegiatan sekolah ini sebenarnya banyak Bapak Ibu. Mungkin sama masalah kesehatan ini bekerja sama dengan Puskesmas Padang Selasa. Jadi rutin Puskesmas Padang Selasa itu datang cek kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ini ada kegiatan MAPID. MAPID itu Malam Bina Iman dan Takwa. Jadi anak-anak yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu diajak menginap satu malam. Hari Jumat, pulangnya hari Sabtu. Nah, jadi kegiatan-kegiatan mabid ini kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru-gurunya juga nginap. Tapi kalau sekolah-sekolah Islam memang ini bukan hal yang baru. Oleh karena itu memang kita ini berkewajiban Bunda untuk selalu meningkatkan agenda-agenda rondonnya itu jangan sampai membosankan untuk gurunya, membosankan juga untuk anaknya. Jadi kalau anak-anak kelas 4 sudah dapat jatah nginap, tahun depan nginap lagi, harus dirubah. Oleh karena itu seorang guru memang kita ini dituntut untuk berinovasi dan lain sebagainya. Ini kegiatan sholat duha dan Jumat berbagi. Jadi sholat duha setiap hari Jumat pembiasaan di pagi hari itu di lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan zikir Asmaul Husna. Kemudian di sana juga kegiatan anak itu sebagai MC, kemudian juga ada yang tausiahnya, kemudian juga ada yang menyampaikan dengan bahasa Inggris. Seperti itu. Untuk kegiatan yaitu sholat duha. Kemudian yang selanjutnya ini pawai menyambut Ramadan. Ini antusias anak-anak sangat luar biasa. Jadi sekolah ini memang memfasilitasi anak-anak. Jadi apa yang jadi anak-anak ini antusias. Ketika pawai Ramadan ini tidak hanya anak-anak, emak-emak, ibu-ibunya juga antusias, orang tuanya. Jadi ikut keliling. Karena di poligon itu kompleksnya luas, jadi tidak perlu ke jalan raya, tetapi membangkitkan semangatnya itu dalam kompleks itulah. Berjalan anak-anak itu kegiatan pawai menyambut Ramadan. Ini bekerja sama dengan komite sekolah. Jadi termasuk komite yang ada di SD Islam Az-Zahra Palembang itu termasuk berperan aktif. Jadi di sini penilaiannya tadi itu komite, nanti ada rewardnya. Jadi kelas yang rapi, yang berkreasinya bagus dan lain sebagainya nanti diberikan reward dari komite di Islam Az-Zahra. Ini kegiatan gelar karya dan market day ini juga dilaksanakan. Sebenarnya masalah gelar karya dan lain sebagainya itu walaupun perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ini kan dirubah semua, ini kan nama-nama
apa namanya PMM segala macam kan dirubah. Termasuk gelar karya ini ke depan tetap kita adakan. Jadi Azahra Expo atau apa dan lain sebagainya tetap kita adakan. Karena ini sebagai ajang, sebenarnya ajang anak diberikan fasilitas, diberikan panggung untuk menyampaikan apa namanya, bukan unek-unek ya, apa namanya itu kreativitasnya. Anak tuh aku jungkir balik apa tinggal diarahkan yang baik dan benar. Inilah bagian dari kegiatan yang ada di SD Islam Azahra Palembang. Kemudian juga ada kegiatan ekstrakurikuler, ini juga bagian tentunya minat dari orang tua. Jadi anak-anak itu ada minat, kadang bertanya dulu apa eskul di Azahra. Nah ini eskul-eskulnya ada karate, ada silat, ada badminton, ada cooking class, ada public speaking juga, apa namanya tadi yang mana apa namanya? Yang dongeng tadi ya. Nah, itu masuk ke public speaking, alhamdulillah. Jadi ada generasi-generasi baru. Ketika dibuat ekstrakurikuler seperti itu nanti bisa ditampilkan, ada momen-momen yang lumayan besar, itu bisa ditampilkan anak-anak untuk jadi pemandu acara dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan upacara ini bisa kita ambil juga praktek baiknya yang ada di SD Islam Azahra. Dulu Bunda pertama sekali kami menjabat di sana 2019 itu luar biasa, ramenya itu luar biasa upacara. Kalau di SMP dulu kan tertib, anak-anak SMP sudah paham, SMP, SMA. Di SD waktu itu masih belum tertib. Ini bagaimana caranya? Karena kami memberikan kata sambutan yang pertama waktu itu, kok hiruk pikuk, bukan apel. Masalahnya adalah apa namanya upacara. Jadi ternyata solusinya itu kami buatkan apa namanya piala bergilir. Tiap minggu itu ada piala bergilir. Piala bergilir, jadi di level 5 sama 6 itu ada gurunya yang menilai. Level 4 dan 3 ada yang menilai. Karena kelas 1, kelas 2 tidak upacara Bunda, karena tidak muat lapangannya. Jadi kelas 3 sampai kelas 6. Jadi di sana dinilai. Jadi ketika upacara itu dinilai, tidak usah dibentak anak-anak, ternyata dinilai saja, dikasih reward. Jadi setelah upacara selesai, nanti ada piala bergilir besar kita belikan, biar semangat. Anak-anak kan senang piala. Ternyata dengan itu dipanggil kelas, andai kata 5 ijabah atau 5 kuba, maju ke depan seluruhnya, karena terdisiplin. Terdisiplin itu dari apa pakaiannya, kemudian juga dari ketika melaksanakan upacara. Ternyata itu apa namanya mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Jadi kelas 5 sama kelas 6 ada piala sendiri, kelas 3 sama kelas 4 diberikan seperti itu. Ternyata modalnya tidak besar, Bu Muna. Belikan bayi yang piala 200.000 itu, 2 kan? Ternyata perubahannya sangat luar biasa. Anak malah sendiri mereka saling mengingatkan. Kalau ada anaknya tidak lurus, kawannya itulah mengingatkan. Kemudian ada yang tidak pakai dasi mengingatkan. Jadi dia punya tanggung jawab apa namanya pada diri mereka masing-masing. Jadi ternyata itu yang menjadi mungkin praktek baik juga dulu, karena kami pernah ditanya di apa? Pernah ujian apa itu, apa praktik baik yang pernah dilakukan, itu salah satunya. Kemudian kegiatan pramuka. Untuk kegiatan pramuka ini sebelumnya kita ini Bunda dari luar, pelatihnya dari luar, tetapi anaknya ini banyak, 953. Jadi kami berpikir, wah ini tidak bisa seperti ini, dari luar kan terbatas. Kemudian kita apa namanya bersepakat dengan bidang wakil kesiswaan, kurikulum dan lain sebagainya, yang mengajarkan pramuka ini guru-guru dari dalam. Yang dari luar hanya 4 orang. Ketika ada kegiatan di lapangan, 4 orang guru dari luar. Dalam artian apa namanya tahun ke depan ini insya Allah sudah ada modul sendiri materi-materinya. Karena kalau selama ini kan bagian kesiswaan kami membuat materi, pertemuan ini materinya ini, pertemuan ini materinya ini, ke depan insya Allah itu sudah ada modulnya mudah-mudahan. Jadi guru-guru tidak bingung lagi, tidak berulang lagi, kecuali dia nanti materi-materi yang berulang itu mungkin ada beberapa materi yang perlu memang kalau pramuka ini diulang. Nah jadi ini kegiatan pramuka. Kemudian literasi mungkin apa namanya dari kota ini ya, dari kota keliling, dari provinsi juga keliling untuk mungkin ke sekolah-sekolah Al-Furqon juga mungkin ada. Kalau berkaitan literasi di SD Islam Azahra juga sudah mulai apa namanya membuat buku Bu Mana, tapi tidak sebanyak Al-Furqon. Al-Furqon luar biasa, sudah ada buletin segala macam. Jadi kami juga ke depan mudah-mudahan bisa membuat buletin, karena memang
Kalau guru tidak menulis, itu ilmunya tidak tertuang, kemudian juga tidak ada beban. Dengan ada beban itu sebenarnya kompetensi kemampuan juga meningkat. Jadi kalau buletin itu kami sudah terpikir, kalau jadi mahasiswa dulu gawe buat buletin baik kan, buat buletin segala macam, karena banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan kita ini yang perlu dibaca. Nah, ke depan itu rencananya mudah-mudahan bisa terrealisasi buletinnya itu sama mungkin kayak Al-Qur'an itu yang digital itu kan, jadi bisa dibaca berapa lembar segala macam. Lanjut, ini kegiatan guru, kemudian tadi kegiatan siswa, beberapa kegiatan siswa. Sebenarnya banyak, kita tidak muat lagi slide ini kan, tapi menghemat waktu 1 jam, jadi mudah-mudahan tercapai. Sudah setengah jam belum bawaan. Kemudian selanjutnya kegiatan pelatihan aplikasi media pembelajaran. Jadi ini untuk kegiatan-kegiatan apa namanya guru. Jadi SD Islam Azhara ini termasuk sekolah penggerak angkatan kedua. Jadi walaupun sekarang sekolah penggerak sudah ditutup, minimal Bunda kami ini pernah ngajar kepala sekolah. Karena dites kan, ketika mau jadi apa terpilih sekolah penggerak itu apa namanya ngajar dulu micro teaching itu 12 menit kalau tidak salah. Jadi asesornya ada 2. Jadi kalau ada guru yang ngomong Pak Ahmad tuh baca tidak ngajar, buktinya lulus. Apa namanya? Ngajar itu lulus 12 menit kan, 12 menit kemudian ditanya-tanya asesor segala macam itu mungkin kurang lebih 2 jam udah. Tidak ada yang boleh nemani di ruangan itu. Nah, jadi ngajar 12 menit itu kan sulit. Enak ngajarnya memang 70 menit kan, lama-lama enak. Kayak seperti ini kan enak. Puas nak ngomong aku ben itu puas. Tinggal Bunda itu lagi ranahnya apa. Mudah-mudahan baca. Jadi ini pelatihan guru apa namanya, termasuk memang inspirasi pengembangan guru itu dari sekolah penggerak. Memang kami rasakan, oh ini termasuk in-house training itu kan banyak ilmunya Bunda. Jadi memang harus ada layanan pengembangan kepala sekolah maupun guru itu memang penting, karena apa namanya tantangan zaman ini kan berubah. Kami dulu pernah apa namanya mendengar apa namanya kalau pengurus PGRI Bunda yang pusat ini pengurus besar apa Bunda? Ya pernah menyampaikan kan di hotel apa kami pernah hadir itu, guru itu nggak bisa tergantikan dengan teknologi, dengan syarat guru itu mau belajar. Nah, jadi kalau kita tidak belajar bisa tergantikan dalam arti terus belajar. Nah ini termasuk kegiatan-kegiatan. Tadi Bunda Nurma tadi dimasukkan itu. Nah ini Bunda Nurma, alhamdulillah kan datang sini kegiatan pelatihan soal. Bunda Nurma ini guru-guru antusias semua, alhamdulillah. Buktinya antusias itu, nah ini menulis kan, nah, semangat dia catat segala macam. Jadi kan Bunda Nurma tadi menyampaikan harus antusias kan. Alhamdulillah di ruangan ini antusias segala macam. Kemudian ini belajar parenting bersama guru dalam mendidik anak. Ini Ibu Sulis namanya. Jadi kita ini Bunda ada kerjasama dengan apa namanya psikolog kan untuk anak-anak baru masuk. Dulu belum. Kita melihat kebutuhan guru. Guru ini kan tidak bisa memetakan ketika anak baru, tidak bisa mengidentifikasi. Kalaupun bisa butuh waktu yang lama. 28 anak itu tidak bisa langsung, oh ini anak ini pembelajarannya seperti ini pembelajarannya harus mendengar, ini harus melihat video dan lain sebagainya. Kita libatkan. Nah ini Ibu Sulis ini memberikan pelatihan juga berkaitan tentang belajar parenting bersama guru dalam mendidik anak. Jadi beliau ini termasuk nanti tahun ini sudah dilakukan semua yang anak-anak baru itu, nanti tinggal dipetakan. Termasuk dengan adanya apa namanya permasalahan guru itu kan salah satunya kok anak yang bermasalah itu kalau bahasa gitu ini numpuk di kelas itu. Nah, termasuk makanya kita libatkan orang yang memang paham tentang karakter anak. Jadi guru-guru itu termasuk keluhannya Bunda di Kombel itu komunitas belajar atau di KKG itu dia ngeluh di kelasnya itu yang memang aktif galau itu salah juga, yang pendiam galau salah kan. Nah, makanya termasuk ketika kenaikan seperti ini kami dari kesiswaan itu membuat form. Anak ini termasuk kriteria A, kriteria B atau kriteria C. Dalam artian ketika nanti naik di kelas berikutnya itu sudah dibagi. Ada anak yang aktif, mungkin ada anak yang sedang dan lain sebagainya sudah dibagi. Jadi guru kelas itu tidak kewalahan. Kalau selama ini kewalahan,
Anak-anak di situ yang loncat-loncat di situ kan loh, nah repot. Cuman kalau yang loncat-loncat cuma 1-2 orang itu bisa tertangani dengan baik. Kemudian ini juga pelatihan guru keluar, terus lanjut Wadi. Ini Bunda Norma juga, ini apa ini? Acara apa Bunda? Iklim sekolah yang kondusif. Nah, termasuk iklim sekolah yang kondusif serta inovatif bagi atmosfer pembelajaran. Nah, juga termasuk apa namanya pengembangan kompetensi guru. Terus lanjut Bu Andi. Ini pemanfaatan rapor pendidikan. Nah, jadi dijelaskan ini Pak Andri mungkin banyak yang kenal juga. Jadi masalah rapor pendidikan dibacakan apa yang jadi kekurangan-kekurangan di SD Islam Azhara Palembang. Lanjut. Ini kegiatan training for apa itu Pak? Ya, main itu lagi kira-kira. Nah, ini ngundang public speaking. Ini ngundang public speaking yang hadir di sini bukan guru. Jadi kita memang ada seperti informasi Bunda driver, kemudian juga di bagian keamanan dan lain sebagainya. Karena memang orang tua ataupun tamu yang datang itu intinya sorotan pertama itu kadang bagian keamanan, satpam. Dia tidak tahu menaung. Nah, makanya ini kita undang public speaking. Ini termasuk apa namanya orang tua wali murid yang memang berkecimpung masalah apa namanya pelayanan, komunikasi dan lain sebagainya diajarkan. Kalau untuk guru tadi termasuk yang dengan psikolog tadi. Jadi diajarkan bagaimana penanganan orang tua yang ngegas. Nah, itu kan repot juga. Ada orang tua ini ngegas, ada yang slow, ada yang dia itu pengalah, macam-macam. Nah, itu juga orang tua apa namanya guru memang harus terampil. Makanya tadi ada yang sosial tadi kan, ya bisa menghadapi. Kadang gitu nak lihat lawan dulu ini, ngomongnya ngeliat lawan dulu. Kalau di Al-Furqan ini, ya kita sedang bahaya, tidak usah kan. Di sini kan banyak kegiatan Al-Furqan itu lebih hebat malah, kurasa. Jadi apa namanya sederhana. Jadi dalam artian sama lah sekolah-sekolah Islam seperti itu. Dalam artian kita melihat ketika diajarkan public speaking itu melihat dulu orang ketika emosi kan, ini aman menghadapinya, didiamkan dulu apa sama-sama emosi. Kalau sama-sama emosi ya hancur kan. Cak suami istri itulah Bunda kira-kira kan. Kalau batu dengan batu katanya hancur, batu dengan lem ya lengket kan tambahkan. Lanjut. Ini kegiatan, ini cleaning service. Jadi kita jangan fokus dengan guru saja. Jangan guru saja. Kalau kita dengan guru saja repot, karena ini bagian apa namanya keamanan, bagian kebersihan itu bagian dari tenaga kependidikan. Jadi kalau guru kita ini kan tenaga pendidik, yang terlibat di situ semuanya pegawai segala macam itu adalah tenaga kependidikan. Ini pelatihan khusus untuk bagian kebersihan. Ini mengundang yang pakarnya. Kami juga baru dapat ilmunya. Ternyata ngepel itu ada arahnya dia. Arahnya itu nak muter ini atau mak ini atau mak ini. Nyapu juga lain. Artis kan gitu lihat nyapu lain-lain kan. Ada yang pelatihan nyapu itu Bunda. Nyeroknya. Nah, itu diajarkan. Ternyata di sini diajarkan seperti bagian kebersihan saja kalau dia tidak rajin, ini apa namanya pengepel itu cukup dipakai 2 kali mungkin sudah kotor. Tapi kalau yang rajin itu dalam artian mengikuti pelatihan, kemudian mereka itu mau apa namanya mengaplikasikan apa yang didapat, pel itu bisa dipakai lumayan waktunya seperti itu. Kan pel itu kalau dipakai kotor, kemudian tidak dicuci, tidak dibersihkan, tidak dijemur, langsung dibuang. Nah seperti itu. Termasuk kita ini apa namanya termasuk kebersihan itu ternyata bukan lantai. Kami kan ngikuti Bunda. Jadi ketika mengadakan seperti ini kami hadir. Nah ini kami ini karena sampai sore ini kalau Pak Andi sampai dalu karena langsung praktek. Nah ini kami habis sholat Jumat kalau tidak salah hadir lagi ke sekolah ngasih dukungan. Ternyata kita ini kebersihan tidak cuma lantai, ternyata bingkai itu bisa kotor juga. Maka termasuk bagian kebersihan itu harus selalu standby lap. Bingkai itu kan ada di atasnya ataupun di depannya itu ternyata itu bisa kotor. Nah, ini banyak ilmu yang didapat dari narasumber. Lanjut Bu Andi. Nah ini baru presentasi hasil raport pendidikan SD Islam Azhara Palembang. Inilah kira-kira intinya. Tadi kan pembukaan. Nah berkaitan dengan rapor pendidikan SD Islam Azhara Palembang ini yang apa namanya tampilan di depan, ada kemampuan literasi murid baik, kemampuan numerasi murid baik, karakter murid baik, kemudian kondisi keamanan sekolah baik, tapi ada yang nurun, ada yang naik itu Bunda. Kemudian kualitas pembelajaran sedang,
kondisi kebinekaan sekolah itu baik, naik, ada yang turun. Nah, yang kita ambil yang kualitas pembelajaran. Ke bawah lagi Pak Andi. Nah, dari kualitas pembelajaran ini kan kepemimpinan pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita ambil dukungan untuk refleksi guru, kita fokus dengan kegiatan komunitas belajar. Nah, ini berkaitan dengan komunitas belajar. Mungkin pertama kita untuk membuat kombel segala macam itu mengarahkan untuk guru-guru rapat secara umum, menghidupkan lagi KKG. Sebenarnya sebelum ada istilah kombel itu sudah ada KKG itu kan, komunitas belajar kan, KKG itu kami buat per level Bunda. Memang karena satu level ada 36 kelas kita Bunda. Di SD Islam Azhar itu ada 36 kelas, satu levelnya kelas 1 itu 6 kelas, 6 kelas, 6 kelas, 6 kelas sampai 6 itu 6 kelas. Nah, jadi di struktur organisasi ini tidak dibawa kan Bunda, struktur organisasi lu pakai masukan, yaitu di struktur organisasi itu salah satunya kita tunjuk koordinator kelas. Jadi per level itu ada koordinator kelas. Istilah kita itu ketua kombelnya atau ketua KKG-nya. Jadi ada 6 guru ditambah guru mata pelajaran dan lain sebagainya, karena kita ini ada mulok, ada bahasa Arab, ada tiknya dan lain sebagainya, ada sekitar 10 guru Bunda, 9 ada yang 10. Lanjut dulu Bang. Jadi model kita itu pertama, kepala sekolah ini memang sering harus koordinasi dengan guru. Kadang manggil guru ini Bu Mona, kita guru lagi ngajar. Kadang makanya sudah guru-guru sudah ngajar. Kadang sudah letih juga, nak manggil juga, kadang melihat situasi juga. Karena kita ini pernah ngajar juga letih, ngajar itu letih. Kepala sekolah juga sama-sama letih, sama-sama. Jadi melihat kondisi-kondisi tertentu. Nah, jadi memang kita buat rapat secara umum keseluruhan, kemudian arahan-arahannya kita buat. Baru yang kedua itu kita lihat dari permasalahan-permasalahannya. Jadi dari levelnya masing-masing atau ketua kombelnya itu nanti dia setiap paling sedikit itu 2 minggu satu kali. 2 minggu satu kali. Lihat problemnya di lapangan. Jadi di situ dibahas apa yang jadi problemnya, termasuk kalau ada isu-isu terbaru nanti disampaikan di sana. Ada yang nggak bisa memecahkan masalah, dibantu oleh temannya dan lain sebagainya. Nanti ada masanya, seperti mungkin seminggu yang lalu kami sudah mulai evaluasi nih Bunda, untuk persiapan tahun ajaran ke depan kan, untuk kurikulumnya dan lain sebagainya. Nanti dari koordinator atau ketua rombel itulah nanti menyampaikan apa yang jadi kebutuhan guru-guru yang dominan. Maka di situ kan lihat mana dulu yang perlu skala prioritas, apa dulu yang jadi hambatan gurunya kok. Dalam manajemen kelasnya, yang lain dan lainnya itu kita lihat mana yang skala prioritas harus kita penuhi, yang perlu kita kembangkan. Nah, ini contoh komunitas belajar kelas 1. Jadi komunitas belajar kelas 1 ini contoh, ini guru kelas 1. Guru kelas 1 ini memang lebih banyak Bunda. Kadang kami memang hadir, ini kami Bunda. Kelihatan Bunda ya, kasih samu itu. Ini kelihatan ini lebih banyak kelas 1 karena memang kelas 1 itu ada guru pembimbing 2. Jadi di SD Islam Azhar, mungkin di Al-Furqan ada juga Bu Mona, kelas 1. Ada enggak guru pendamping? Sekelas 2 guru, sampai kelas 2 ya? Iya, sampai kelas 6. No, sampai kelas 6. Bang Andi, catat Bang Andi sampai dia ya. Ya, kami ini galak itu Bunda, biar motivasi kan lebih bagus. Kami kan kayak tadi disampaikan tahsin, kami masalah tahsin ini belum kelar-kelar juga. Jadi baca Al-Quran itu kan termasuk layanan kita, sekolah kita ini kan sampai kelas berapa kok udah tuntas-tuntas apa masalahnya ini kan, jadi evaluasi terus. Pokoknya masalah terus kalau dengan Pak Sekolah. Nah, jadi ini termasuk kegiatan kombel kelas 1. Jadi intinya ada permasalahan dan lain sebagainya. Kita ada sosialisasi, ada permasalahan dan lain sebagainya di sini. Ada ruangnya maksudnya. Jadi guru itu kalau dia ada masalah diam saja, berarti gurunya yang salah. Padahal ada dia ketuanya di situ, ada ketuanya. Jadi ada memang kesempatan apa yang tidak bisa diselesaikan, harus diselesaikan sama-sama. Kalau dari sini tidak bisa, nanti kan ada ke kepala sekolah. Walaupun nanti di bidang kurikulum ada wakil kurikulum kan Bunda. Jadi di Azhar ini ada 4 kan wakil kepala sekolah, ini ada Sapras Humas, ada kesiswaan, ada kurikulum, ada keagamaan. Nah, jadi yang model-model seperti ini di bawah kurikulum. Lanjut Bu Andi.
Nah ini yang kegiatan kelas apa namanya? Kelas 2, terus lanjut. Ini kelas 2, ini kelas 3, sama mereka saling berbagi. Ini contoh perencanaan pembelajaran di bulan Ramadan. Nah, jadi karena kita tidak bisa sama ratakan kelas 3 dengan kelas 4 kan beda. Ini mana ini momen Ramadan ini biar anak dapat ilmunya. Nah, jadi kalau kita lewatkan begitu saja itu kan disayangkan. Walaupun kalau guru ini sudah hafal Ramadan seperti ini, tapi bagaimana anak-anak itu dengan hasil ini sebenarnya tujuan ini bukan cuma makan-makan ini. Maksudnya itu memang kepingin seperti apa yang mau dilaksanakan. Lanjut Pak. Ini perkembangan peserta didik yang perlu diperhatikan secara khusus. Nah, termasuk ini juga PR berat memang. Jadi anak-anak yang masuk itu kan tidak semuanya sama rata. Ada anak-anak yang aktif dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk rapat ini termasuk bagaimana mengatasi anak-anak yang memang perlu perhatian khusus. Ada juga baru muncul lagi kadang. Mungkin ada gurunya kan karakternya lain-lain Bunda. Ada dia itu yang diem saja, anak itu sudah diem saja. Nah repot, sudah di akhir tahun baru muncul. Nah kenapa anak ini baru muncul? Baru ngadunya sekarang, padahal ada kombelnya. Nah dalam artian ke depan itu nanti sudah mulai dirapikan oleh bidang kesiswaan itu. Tahu ini data anak-anak yang seperti apa, penanganannya seperti apa. Lanjut. 6, ini guru kelas 6 juga bagian dari kombel juga. Jadi memanfaatkan waktu yang ada di sekolah. Jadi bukan di hari libur. Jadi waktu-waktu yang masih ada di sekolah. Lanjut, Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini termasuk kegiatan komunitas belajar yang ada di SD Islam Azhar Palembang. Jadi kami pikir Bapak Ibu, jadi yang untuk menjadi narasumber ini kadang dari luar penting untuk memberikan hal-hal yang baru, tetapi bagaimana juga kita melihat kelebihan kawan-kawan. Jadi di sekitar kita ini kan luar biasa kalau Bapak Ibu, dari guru teman kita ini. Nah ini termasuk Ibu Kartila ini sudah ngajarnya sudah lama. Ini Ibu Irmawati juga belum lama, belum nyampe 5 tahun mungkin, atau 5 tahun sekitar bawah dia, Bu Irma ini. Kalau Bu Kartila ini sudah lama. Saya kan melihat sosok Bu Kartila ini, kenapa kok setiap orang tuanya kolahkan ke sini di kelas 1 tuh kepengen dengan Bu Kartila. Pengen dengan Bu Kartila karena memang spesialis kelas 1 Bunda Bu Kartila ini. Termasuk cucungnya. Nah, itu saya kata itu kepengennya ke Bu Kartila. Kenapa? Kok antusiasnya besar? Termasuk Ibu Irma ini guru baru di kelas 2. Kenapa kok antusiasnya besar? Nah, makanya kita buatkan di sini tentang berbagi praktik baik dari guru untuk pembelajaran berkualitas. Dalam artian kenapa orang tua itu milih pasti pembelajarannya berkualitas. Kalau dia bermain baik, tidak dapat ilmu, pasti tidak berkualitas. Kan melihatnya seperti itu. Nah, dalam artian ini kita berikan kesempatan. Jadi komunitas belajar yang diadakan di sekolah sudah beberapa kali. Ini salah satu pamfletnya yang kami tampilkan. Jadi ada yang kelebihan dari guru itu banyak, bukan banyak memuji ya. Kalau nak puji kan repot. Itu kan melihat, oh ini guru ini punya kompetensinya yang mungkin bisa dibagikan dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin ada guru itu yang tegas. Contoh ada dulu anak itu dengan guru itu orang tuanya pokoknya banyak yang masalah. Ketika saya letakkan di gurunya yang agak strength, oh ternyata berubah anak itu. Oh ternyata kita ini masing-masing punya kelebihannya. Nah kelebihan itu memang perlu dibagikan. Kapan nak membagikan itu? Salah satunya kita adakan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kompetensi yang ada di sekolah. Salah satunya dengan berbagi praktik baik. Apa saja yang dilakukan? Ternyata banyak ilmunya. Oh kami itu seperti ini ketika di kelas seperti ini. Lanjut, Pak Andi. Nah ini juga kemarin Bunda waktu musim-musim yang di PMM, bukan musim-musim Bunda, terus ini kan. Ini termasuk kita adakan. Ini termasuk guru sekolah juga ini. Ini wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ini guru penggerak, termasuk ini siapa? Ini Bu Rani. Ini Bu Seli, termasuk guru-guru. Maksudnya kita buatkan memang kemampuannya apa, kita berikan ruangnya. Diberikan ruangnya, dia punya kemampuan apa, diberikan ruang untuk berbagi. Kadang mungkin kemampuannya masih 75%.
dengan diberikan amanah seperti ini sudah mampu jadi 95%. Kan pasti dia akan mengulang ketika diberikan amanah untuk sesuatu yang memang harus ada tema itulah Bunda kira-kira Bunda. Nah, jadi itu tadi. Ini termasuk juga komunitas belajar. Jadi fokus kita memang untuk peningkatan yang menurun itu di kualitas pembelajaran itu dukungan kepala sekolah berkaitan dengan refleksi guru. Kemudian juga di situ kami soroti tentang kombel komunitas belajar. Walaupun ke depan mungkin namanya berubah-ubah, intinya memang guru itu harus ada teman sejawat untuk berbagi. Kalau tidak diberikan ruang itu sayang maksudnya. Padahal banyak sekali praktek-praktek baik yang bisa disampaikan dengan guru-guru lainnya, mungkin seperti itu. Kalau nilai raport kita itu lumayan Bunda, tidak terlalu besar, sedang saja biasa, ada yang menurun dan lain sebagainya. Lanjut Bu Andi. Habis ya? Nah, sejam belum Bu Andi? Mungkin pantun ini, pantun ini, nah sudah dibaca berarti ini kalau main ini. Ini kami buat sendiri Bunda, pantun Bunda 4 bulan. Ya, sebut aja Bunda. Di tengah hutan dapat buah weni. Hati-hati jika berjalan tertusuk duri. Demikian pemaparan observasi ini, semoga dapat menjadi refleksi diri. Saya ada tak? Habis. Terima kasih. Habis ya. Terima kasih Bunda waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak boleh nggak bertanya. Tapi nilainya yang turun atau yang kecil itu adalah yang nomor 3. Visi misinya udah bagus. Terus pengelolaan kurikulumnya udah bagus. Hanya di poin yang ketiga. Yang berbeda apa di antara berdua ini? Katanya ada yang sama, ada yang berbeda. Halo? Masih konsentrasi? Iya. Tepuk semangat. Lesunya. Semangat. Iya. Apa yang berbeda? Kepala sekolah masa jawab, kita dengarkan guru kita. Dia tadi menatap Pak Fahrudin itu betul-betul memperhatikan atau gimana nih? Yang mana yang berbeda Bu? Angkat tangan. Ayo, boleh Bapak juga? Boleh Pak, Bapak punya hak untuk menjawab. Boleh? Ayo, silakan. Saya juga takut jadi Bapak yang Sub dari permasalahannya Bunda. Ya. Karena globalnya mungkin sama tapi pecahan-pecahannya yang berbeda antara. Mana tadi dukungan psikologis. Kalau yang di Az-Zahra ini secara teknis tentang sama dukungan untuk refleksi. Subnya yang mana punya Bu Mona antara ini? Tadi tentang beda subnya ya. Sepakat, beda subnya. Nah, sekarang Bu Mona yang mana? Gimana nih? Belum dikasih refleksi Bu. Besar-besar. Besarin Pak, dan bisa-bisa lagi ya Pak? Suaranya besar-besar. Ya benar, Dwi. Kalau Bunda Mona bedanya di refleksi pengembangan. Apa? Petak-petak refleksi pengembangan pembelajaran. Wow. Enggak benar itu. Benar ya? Refleksi pengembangan kompetensi guru. Baik, kalau Pak Fahrudin? Komunitas belajar. Aktivasi komunitas. Pak. Baik, tangan sama ya, benar. Hilang Pak? Nah, bentar kita lihat lagi. Jadi yang kurangnya sama, dukungan terhadap guru berupa apa? Refleksi. Yang selama ini dirasa kurang penting ya Bu ya. Selama ini belum ada, sejak ada ini baru tahu. Oh berarti kepala sekolah ini perlunya itu nyerewetin gitu, cerewetin gurunya. Kalau dulu enggak. Jadi itu refleksi itu hukumnya wajib. Nah kalau Bu Mona tadi setengah bulan sekali. Kalau Pak Fahrudin sebulan 2 kali, sama enggak?
Sama betul Bu ya, 2 minggu sekali, sebulan 2 kali. Sama dah? Sama. Pak, belum, Mas Eka ngomong ini. Ngomong yang tadi yang nah gini ya. Jadi intinya untuk bisa meningkatkan nilai di raport pendidikan untuk tupoksinya kepala sekolah, yang ketiga bagaimana sih dukungan kepala sekolah itu kepada refleksi guru ini adalah pertama aktifkan dulu kombelnya. Kalau yang dulu ada terdengar tapi tak terlihat. Swasta itu agak sulit ada KKG, betul nggak? Ketemu terus dia, secara teori udah dilakukan, secara praktik sudah dilakukan, tapi tidak terdaftar, ya kan? Sekarang ini dimintakan harus ada SK-nya, penugasannya, ini bertanggung dengan siapa, ini tanggung jawabnya siapa, padahal dulu sudah dilakukan. Maka untuk yang pertama kita harus aktif dulu. Kalau Bapak Fahrudin tadi per level, ya kan? Kalau Bu Bona level dan mapel ada 2. Kalau mau dicontoh Pak, levelnya di situlah, mapel di situlah. Karena dia itu kan permasalahan per level itu kadang. Jadi per level ya. Contoh guru mapel datang lambat. Nah, itu kan diselesaikan di level. Oh gitu. Itu bedanya ya. Silakan saja itu bagaimana nanti kepala sekolahnya mengantisipasi supaya jangan terjadi lagi. Yang kedua, ini untuk bisa aktif harus didukung dengan siklus. Mapel kombel itu juga ada siklus seperti guru ngajar. Pertama harus ada pra-observasi. Jadi di kombel itu ada, di pra-nya apa nih di ujung tahun nih, tahun pelajaran. Dilihat kira-kira kombel yang paling benar sesuai program yang berjalan tuh kombel level apa. Itu siklusnya. Pertama ada pra-observasi. Kemudian yang kedua pelaksanaannya. Yang terlaksana dari per level, per mapel atau per jenjang sama saja tuh yang mana yang berjalan. Terakhir setelah dia melakukan aktivasi kombel, kumpul, tindak lanjutnya seperti apa. Jadi yang ini ngomongnya tentang siklus kombel kita. Apa yang terjadi di kombel itu? Apakah refleksi cuma ngomong-ngomong, tidak ada tindak lanjut gitu ya? Kalau di Pak Fahrudin belum kelihatan tadi, tidak disebut ke tindak lanjutnya ya. Oke, Ibu Mona tadi ada tindak lanjutnya yang di ujung. Sudah dilakukan belum itu? Sudah dilakukan belum Bu? Apa tindak lanjutnya tadi? Masih ingat gak PPT Bu Mona tadi? Tindak lanjutnya tadi apa satu? Latihan. Apalagi? Ada berapa tadi tindak lanjutnya? Nomor 2 terakhir slide-nya. Saya aja masih ingat. Ayo. Ada berapa? Ada 4. 1. Ngelihat dulu. Ngelihat ke PA. Apa Bu? Paham dengan langkah-langkah tadi Bu Mona. Nomor 1, nomor 2 apa? Yang kedua tadi apa? Yang berkala. Enggak, yang tertulis. Kalau coaching udah dilakukan melalui coaching dulu dia tadi. Tindak lanjut tuh artinya, oh ini belum tercapai, saya harus begini gitu. Apa Bu Mona nomor 2? Ayo. Ibu Mona. Refleksi yang dilakukan secara berkala. Berarti selama ini kalau dia mau ke tindak lanjut itu belum secara berkelanjutan. Kalau yang sudah berarti kalimatnya meningkatkan gitu. Ya Pak ya? Termasuk Pak Fahrudin juga nanti buat tindak lanjutnya. Walaupun Bapak ngomong baru ngaktifkan, saya yakin sudah berjalan kan setahun ini. Nah, terus untuk di ini harus ada siklusnya. Guru-guru harus tahu juga waktu pranya gimana. Di awal tahun ini itu pra, di tengah pelaksanaannya. Wah, ibu guru ini cuma ikut saja, tapi belum pernah dia kasih masukan. Itu termasuk pelaksanaan. Tindak lanjutnya apa? Seluruh guru itu harus memberikan masukan tentang kombel kita. Ya. Lalu yang terakhir baru refleksi. Ya, refleksi ini berarti yang sudah dilakukan nih rupanya ini yang penyebabnya sehingga dukungan refleksi saya kepada guru itu kurang. Tanpa dijelaskan, boleh nggak Pak Fahrudin sama Bu Mona sedikit? Apa kira-kira kalau tadi secara teoritis untuk ke depan ini supaya dukungan refleksi pada guru ini
betul-betul terlaksana dengan baik. Kalau di foto saya lihat tuh ada gambar bapak sambil nyender, berarti hadir gitu refleksi. Ibu Mona juga ada sambil berdiri. Apa yang dilakukan? Yang belum, yang kira-kira sudah dilakukan kok masih 70% gitu. Iya. Ya belakang kita melihat ke depan. Jadi untuk ke depan itu memang fokus di anggaran, Bunda. Jadi memang apa namanya, ke depan ini fokus pengembangan itu lebih lagi dari sebelumnya biar memang lebih maju, karena memang pembelajaran itu memang bisa bergerak dengan baik dari gurunya. Nah, refleksi itu perlu kita ada pembiayaannya yang lebih. Selama ini nggak biaya pakai, Bunda, cuman dia harus lebih, dukungannya lebih memang apa namanya lebih kuat lah, Bunda, lebih hebat. Boleh nggak sedikit lebih operasional? Dukungan biaya yang kurang itu yang di mananya? Nah, jadi pertama, Bunda, mungkin kegiatan-kegiatan guru-guru ini kan pengembangannya itu kan sisa-sisa tenaga, Bunda. Jadi kami pulang itu kan jam 2, pulang jam 3, Bunda, pulang jam 3 dalam artian 1 jam. Jadi kalaupun hari Sabtu sampai kata diaktifkan, dulu kan di SD itu Sabtu khusus guru masuk dulu, Bunda. Sekarang enggak, murid kan memang sudah lama dia full day kan, guru masuk dulu longgar, leluasa. Nah, tapi memang sudah kita bersepakat dengan guru, kita siap nih baliknya jam sampai Jumat, tetapi konsekuensinya menggunakan waktu sisa tadi memang untuk pengembangan diri. Khususnya dengan anggaran itu mau diapain? Nah, bisa nanti di Sabtu, Bunda, saya kata di Sabtu kan bisa. Jangan pas balik sekolah gitu. Ya, bisa balik sekolah kan mungkin ada permasalahan-permasalahan yang kecil kan. Kemudian ke depan itu mungkin memang ini kan harus fresh, Bunda. Kalau sisa-sisa tenaga ini repot kita. Ya. Kalau dengarnya ngantuk nanti kurang angka 1 saja kan salah pemahaman. Nah, mungkin itu, Bunda. Oke, baik. Hasilnya ya nanti jadi bahan pembicaraan kita waktu di ini. Ibu Mona kira-kira apa? Terima kasih Bu kesempatannya. Kalau dari kami sebenarnya untuk saat ini ya Bu ya, alhamdulillah mungkin karena jumlah guru kami ini 98 ya, hampir idem sama. Ya? Sama berapa? 98 guru dan staf langsung. Iya, sama 98. Cuma bedanya kalau Pak Rudin dia 6 rombel 28. Kami 5 rombel 32. Jumlahnya lebih banyak. Nah, di tahun ini yang kami 6 rombel 28. Karena kayak aturan kementerian kan udah benar-benar ini ya, saklek, nggak bisa diganggu nanti dapodiknya. Ya, jadi mungkin targetan kami ke depan, kalau sebelum-sebelumnya kami udah melaksanakan motivasi, pemberian motivasi, menggerakkan, memberikan kepercayaan penuh kepada mereka bahwa mereka itu bisa kayak gitu. Jadi lebih kepada pendekatan individual. Hanya mungkin satu yang perlu saya tingkatkan kembali itu adalah menindaklanjuti refleksi itu dengan tindakan nyata. Salah satunya pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jadi diwajibkan membuat ya. Sebenarnya lebih bagaimana mereka memahami bahwa pentingnya melakukan refleksi pembelajaran melalui sebuah penelitian tindakan kelas tadi. Dengan mengetahui kelemahan pada saat proses pembelajaran, maka secara tidak langsung juga mereka akan termotivasi untuk melakukan lebih baik lagi dalam kegiatan. Kira-kira Ibu Mona setahun berapa buat PTK-nya? Cukup 1 dulu. Cukup 1. Iya. Pertama yang dilihat dari mananya? Apakah setiap belajarnya? Sebenarnya guru-guru nih kalau tindakan kelasnya udah oke. Jadi kan kami selalu bahas di kegiatan lesson KKG ya Bu ya. Lesson KKG, kemudian di KKG-nya langsung itu sudah oke. Secara individual, ibaratnya guru ini kan butuh tempat curhat ya Bu ya. Nah, kami itu berharap kepala sekolah itu bagaimana menjadi sosok sebagai teman tadi, seperti kata Pak Rudin ya. Bagaimana kepala sekolah itu bukan sosok yang mengerikan, tetapi sosok yang mengayomi, yang menenangkan dan menyenangkan bagi gurunya.
serta memotivasi mereka. Mungkin Bun gimana sih caranya ya, kita bantu. Jadi lebih harus terjun. Iya, terjun. Kayak gini loh Bun, ini tahapannya seperti ini. Bukan ibaratnya perintah ya Bu ya. Kalau perintah biasanya KO guru-guru SD nih Bu. Bunda Mona ini mati takoan misalnya. Biasanya kan gitu ya Bu ya. Iya. Cuma itu yang kami hindari Bu. Hindari, benar-benar kami hindari itu hanya bisa memerintah saja. Nah, harapan ke depan guru-guru ini mampu membuat, mereka mampu menulis. Tapi kalau merancang yang penelitian tadi, mereka masih apa ibaratnya baru berapa persen ya, baru berapa persen. Bun gimana Bun? Ya kalau zaman-zaman kuliah kita dulu kan Bun asal tembak aja ya Bun ya. Bisa enggak, maksudnya yang kuliah-kuliah asal tembak gimana sih? Iya, yang siklus 1, siklus 2. Jadi padahal siklus 1 udah tuntas, dipaksa-paksain ada siklus 2, siklus 3. Nggak bisa. Kalau nggak gitu kan bukan penelitian ya. Iya. Jadi harapan ke depan tindakan nyatanya Bu yang lebih kita dari dengar Ibu buat PTK tuh, tindakan nyata perubahan dari yang kasus menjadi hasil yang lebih baik. Kalau Pak Fahrudin tadi mungkin mencari timing yang tepat gitu ya, sambil bersinergi dengan bagaimana nyusun arkas. Nah sekarang tips buat dua kepala sekolah, kita benerin ini, jangan keteteran ini dengan ini, bener nggak? Kan harus bagus semua nih kepala sekolah. Ini kan ada nilai semua nih. Sekarang yang paling kecil tuh ini, sibuk kita menata ini supaya ini naik. Tahu-taunya ini nanti ke colongan, turun, ini turun. Kalau bisa dia minimal stagnan, siap di tempat tidak berubah. Lebih baik dia naik. Dengan cara apa? Pertama, di bulan Mei Juni di awal harus sudah ada membahas review visi misi. Ya, agendakan tolong. Visi misi. Yang kedua, visi misi lihat berapa banyak indikator, sesuaikan dengan misinya. Lalu hubungkan dengan RKT-nya, hubungkan dengan arkasnya, masuk ke sini. Lalu setelah dapat, Bapak dan Ibu lihat bagaimana praktik baik yang sudah Ibu dapatkan atau Bapak dapatkan. Sehingga kalau di sini visinya itu ada 4, minimal ada 4 praktik baik. Contohnya, kalau Bapak tadi masih ingat nggak nih ininya, visinya? Dari Al-Furqan visinya apa tadi? Halo, Ibu Guru, visinya hafal nggak? Cak Manonian cerita, harus tahu, bukan kepala sekolah kan? Ayo kita lihat ya. Ini contohnya nih, bagaimana Bapak Ibu membuat nanti kurikulum di tahun yang akan datang. Iya, ada program. Pengen membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Programnya apa gitu? Buat dari program yang banyak ini masuk ke di RKT. Nah dilakukan ke tahun ini masuk ke di Arkas. Ini tahun depan RKJM. Nah begitu. Naik atas visi misi. Terus Pak di atas, kalau tadi slide nomor berapa ya? Oh iya. Ya so apel keroak gitu ya. Naik aja Pak, serut gitu. Ya misi-misi kan yang pertama. Saya contohin dulu dikit ya. Ini yang nanti akan saya berikan di SD Azahra. Tapi untuk sementara ini kita berdua di sini kan lebih enak daripada saya berapa ratus gitu. 100 ini mau nampung pertanyaan tentu saya tidak bisa. Nah, gini nih, mewujudkan sekolah sehat berprestasi. Punya alternatif sekolah sehat. Lihat di sini. Baterai. Ayo tambah dulu, tambah tenaga. Baterai punya siapa ini? Dicontoh saja ya Bu ya, nanti ya dibuat programnya yang namanya program wajib. Selebihnya silakan mau
tambah program yang lain. Iya, jangan turun. Yang sudah ada ini minimal harus naik, pertahankan. Kita berusaha merawat wajah, tidak tahu badan jadi gemuk. Paham nggak Ibu? Wajahnya supaya glowing begini-begini, tapi harus makan vitamin ini, vitamin itu menyebabkan badannya gemuk. Ya sama aja bohong. Ketawa si Bapak. Nih ya, mewujudkan sekolah sehat berprestasi. Nah, ini misinya, membiasakan hidup bersih dan pola makan bergizi. Nah, itu dengan cara apa? Hidup bersih itu apa? Ini cocok nih ya, 1, 2, berbudaya. Berbudaya yang mana Pak? Nih, berarti ini masih dukung yang ini ya Pak ya? Ini masih dukung yang ini ya? Pembelajaran Tar dulu, bermakna dan asik, aktif, senang, inovatif. Ini baru diubah atau gimana nih? Pasangan kemarin nggak seperti ini ya? Hah? Yang ada asik ini? 5, 4 ini untuk yang ini. Wawasan lingkungannya mana? 1. Intak dan ipteknya mana? Mana ini enggak, ini nomor 4 ini ya, ada ya. Nah, maksud saya begini, biar nggak bingung, mana yang untuk PC 1 urutkan dulu, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi sesuaikan. Ini kalau bisa nanti direvisi dikit ya Pak, biar lebih enaknya ya. Rapat dulu kita FGD, utang mungkin yayasan dan guru-guru, sehingga lebih cocok, langsung bisa dinilai. Oh, kalau berwawasan lingkungan langsung ini kelihatan nih, wujudkan lingkungan sekolah yang yang asri, si Basri siapa sih? Bener, bersih ya? Oh, bersih aman, oh memang Basri benar. Oh ya, sorry saya yang salah. Iya, sama dengan Ibu tadi. Pelaku, itu kurang ya. Perilaku, nah lupa saya tadi. Itu memang salah kalau pelaku, kalau ini memang Basri. Oh, Bu Norma baru tahu nih, alhamdulillah. Jadi yang ini turun Pak, ini yang turun atau ini yang naik, paham ya? Nah, nanti dari ini wujudkan dalam bentuk rencana kerja. Jangka untuk tahun ini jadi RKT, pakai uang dia menjadi Arkas, nggak pakai uang dia jadi RKT. Dari PC yang saya lihat nanti ya di bab berapa itu untuk di kurikulum KSPB berapa bahas ini? Bab 2. Jangan lupa bab 1 karakteristik satuan pendidikan. Oke, gitu ya. Untuk apa ini? Untuk menopang yang tupoksi pada skala nomor 1. Visi misinya seperti apa, terus masukkan ke program seperti apa. Nanti yang ketiga, bagaimana praktik baik. Nah, di sini berapa praktik baik Bapak ini? Harusnya sekolahnya sehat, punya prestasi dalam bidang kesehatan tuh. Oke. Terus sekolahnya berbudaya, berwawasan lingkungan yang berlandaskan imtak dan iptek, itu kelihatan. Jadi kalau ada tamu datang, kalau sudah imtak iptek, tidak ada lagi yang tidak salaman muridnya. Ya Bu, Bapak, seluruh kalian di sini. Ada tamu dilewat siapa saja. Jangan disuruh lagi anak kita. Nah, anak salaman itu Bu Guru juga, nggak ada lagi. Kalau visinya seperti ini. Berwawasan lingkungan yang berlandaskan imtak. Karena lingkungan itu siapa saja yang ada di lingkungan dia. Ketemu orang tua dan lain sebagainya. Dalam artian bukan orang yang tidak dikenal gitu. Kita ajarkan. Ada kan sekarang sekolah yang masih disuruh-suruh anaknya. Salim dulu. Ada nggak di Al-Furqan dan Azhara? Masih? Nah, itu ditingkatkan. Jadi harus kita salam gitu. Tapi salamnya dengan siapa? Takutnya juga nanti suruh orang di lingkungan sekolah gitu disebutkan. Oke, paham Pak di sini? Oke, itu yang untuk yang pertama. Terus yang kedua apa? Back lagi Pak. Back lagi yang ke slide tadi. Supaya mantep yang ininya tadi. Saya nggak mau 2 sekolah penggerak ini turun ya. Bukan ini. Yang satu lagi Pak, yang ribut apa tadi ya?
Bukan Pak, yang ada indikator tadi Pak. Ya, yang centang tadi. Sudah berapa lah tadi? Cari di sini aja Pak, cepet. Nah, stop. Oke. Nah, ini untuk ini ya. Tadi sudah saya ngomong ini ya. Sekarang yang ini. Oh, no. Pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Setelah Bapak berbicara dengan ini, nanti akan terbit satu kurikulum untuk sekolah sendiri yang namanya KSP. Paling lambat nanti sebelum masuk kita tanggal 14 Juli. 14 Juli itu sudah proses efektif belajar. Sebelumnya murid sudah masuk duluan. Saya sudah membuat kaledik untuk Diknas yang sedang ditandatangani oleh Bapak. Itu tanggal 7 sampai tanggal 10 muridnya udah boleh datang. 7 boleh, 8, 9 atau 9, 10, 11 12 Sabtu libur misalnya, Minggu libur, Seninnya langsung belajar, tidak lagi hari pertama. Hari pertama sebelum hari efektif dimulai. Paham Bu ya? Oke. Kita sudah punya ini, jangan lagi masih nak ngelurui, aku nak buat kurikulum. Belajarlah sudah jadi, maka saya akan genjot Bapak dan Ibu di bulan Juni harus kelar. Yang berisi apa? Ini di bab 3, pengorganisasian pembelajaran. Bagaimana gurunya menyusun. Nyusun apa? Nyusun apa Bapak dan Ibu? Perencanaan pembelajaran. Dan kita upayakan nanti memang ada sampel Pak. Tapi saya yakin sekolah penggerak yang wajib duluan punya sampel RPP pakai pendekatan deep learning. Maka di Juni kalau ada yang libur tak panggil ya. Siapa saja yang mewakili, saya akan mengajarkan bagaimana menyusun RPP modul ajar deep learning. Yakin saya sekolah penggerak duluan, tidak mungkin yang sekolah biasa-biasa ditunjuk mau Pak Menteri. Begitu. Jadi ada nanti sampel, bisa jadi satu kelas ini satu mapel ini untuk pendekatan deep learning. Nih, maka nanti kita masukkan di dalam kurikulum kita. Contoh yang menggunakan deep learning, contoh menggunakan pendekatan kurikulum merdeka, yang merdekanya itu ya. Lalu refleksi pengelolaan kurikulum sekolah. Nah, setelah jadi, Bapak Ibu paparkan dulu dengan guru. Apa yang kurang dalam hal ini? Yang berubah yang baru ini apa Bapak? Selain deep learning? Penilaiannya sama nggak? Penilaiannya sama ya? Masih juga asesmennya formatif dan sumatif, hanya pendekatan saja. Lalu proses pembelajaran yang menggunakan 3 prinsip, yang pull. Nah, itu saja kita godok nanti Pak. Mudah-mudahan. P5 tetap ada sebelum CP baru terbit. P5 masih ada, tapi sebutannya bukan P5 nanti, P8. 8 Iya, P8, 8 dimensi profil kelulusan. Kalau dulu profil belajar Pancasila, ditambah lagi komunikasi dan kesehatan. Ingat gak Bu? Iya, kemarin kan 6 profil belajar Pancasila itu dimensinya, tambah 2 itu ya sudah kamu lakukan senam seminggu 2 kali tadi, yang bangun tidur terus apa sampai 7 kebiasaan sehat dan komunikasi tetap ada Bu. Oke, itu penyesuaian nanti. Pikirlah karena liburan cari timing yang tepat. Saya aja nggak bisa nih, mau umroh ngurung dulu, mundur Bu. Saya nanti mundur Pak, denger yang ini. Iya, jadi insya Allah nanti di Oktober November udah beres sekolah jalan, saya baru amin mudah-mudahan sehat. Itu saja Bapak dan Ibu, ada pertanyaan nggak? Saya beri ilmu sedikit ke ini ya, untuk guru ya, untuk observasinya ya. Kemarin belum dikirim ya? Untuk guru ya, dikit ya Bu. Karena Bapak dan Ibu biasanya kan supervisi tuh. Sudah? Ya, coba yang mana? Coba lihat yang mana. Sudah saya buatkan sendiri-sendiri nggak itu? Coba satu contoh. Ya, coba. Sudah belum? Dilakukan Bu ya, minimal itu setahun 2 kali. Ya.
Bentar ya Bu, belum ya. Jam berapa sekarang? Belum, masih 15 menit lagi. Saya 11 nih. Nah ini kirim Pak Parusin, tolong dibuka di sini Pak. Kemarin saya sudah potong-potong belum Bu? Kemarin kan masih global itu diberikan kalau nggak salah. Nanti bingung. Yang baru saya kirim ya Pak. Oke. Oh, ada apa? Yang Word ya, nanti dibentuk dalam bentuk format seperti Ibu, bener nggak nih? Takutnya nanti kalau salah. Nah, nanti hubungkan dengan hasil D1-nya ya Bu. Hasil D1-nya apa yang tadi kurang? Kalau SD Al-Furqan, metode ya? Metode dan metode saja rasanya tadi kecil. Iya kan? Ada? Dibuka di WA. Bentar ya Bu, sabar. Kalau ini sudah saya buatkan per begini nih. Kemarin. Ya, untuk guru ini. Tapi belum, ini meningkatnya praktik. Tidak menyebutkan RHK-nya apa gitu, targetnya menunjukkan empati. Belum kelihatan mana manajemennya kali Bu ya? Manajemen positif atau keteraturan suasana kelas di mana ya? Nah, sebentar. Ini sudah dilakukan. Alhamdulillah 9 Mei tadi. Lihat ya. Iya. Ini makanya ini nih, lihat dulu di formatnya. Takutnya nanti Bu Mona salah letak. Ketemu Pak? Lagi dikirim. Udah saya kirim. Oh, dari Pak Fahrudin. Sudah agak berat bunda ya. Harus lem biru. Nah. Iya harus. Pada kebanyakan isi kan. Banyak isi sayang mau dibuang, udah beli baru aja. Kebanyakan laptop gitu Pak. Tapi jangan salah loh. Kadang-kadang memang kita ada yang apa cocok dengan laptop yang ini, walaupun harganya mahal. Dulu saya pertamanya juga nggak ngeh nih dengan touchscreen. Tahu-tahu lama-lama juga kayak sudah terbiasa. Untuk guru. Ada yang sudah mencoba membuat RPP dengan deep learning contoh saya kemarin? Belum ya? Ada nggak rencana keluar daerah liburan? Ada? Kalau nggak gabung aja nanti. Gabung dengan berdua apa kayak itu nah. Yang dari swasta kemudian itu nanya juga kapan ada pelatihan pembuatan RPP-nya. Iya, saya tuh pengennya begitu Bu, tapi ngabiskan dulu ini mungkin ini cuma tinggal 1 kecamatan lagi, Sematang Borang. Iya boleh. Ada kan ada yang bujang ketemu tadi. Sama akrab bisa besan. Oh, jadi dulu Pak Fahrudin waktu ketemunya di Al-Furqan ketemunya di mana? Pak boleh besanan lakukan dengan Gitu. Promosi. Benar. Jadi kita ngambilnya guru kelas atas, kelas bawah. Jadi setiap SD 2 saja ngirimnya. Ya? Jadi tidak saya tuh harus di sini sehari, di sana sehari. Kalau Ilir Barat cuma 1 saya, Bapak inilah. Kalau Kemuning Ibu ini cuma 1. Nah
Kalau 2 sekolah ini saja boleh lah Pak. Jadi gurunya bisa 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 12 orang. Iya. Mudah-mudahan tidak ke dusun ya Pak ya. Iya, Bu Nurma ke dusun juga. Kalau ke dusun seminggu. Dari dia nanam padi sampai padinya berbuah. Jangan sebelum liburan ini. Bu Nurma masih nak ngurusi KSP. Iya, KSP dulu. Ini kan ditunggu tabur PPT hari Senin untuk di lantai 3. Apa indikatornya? Ini. Nah, gitu ya, biar lebih rinci. Pertanyaan boleh sebelum nanti bingung. Ini untuk guru, khusus guru. Jadi 8 juga. Manajemen kelas ada 2. Jadi kalau kelasnya masih gerasa gerusu, berarti keteraturan suasana kelas. Nah, yang ini prinsipnya disiplin positif. Siapa yang masih sering ada yang terlambat dan lain sebagainya, disiplin positif. Nah, begitu ya, pilih. Karena saya yakin sebanyak kelas Bapak dan Ibu, walaupun penyakitnya cuma 1, kualitas pembelajaran, subindikatornya adalah yang nomor 2 tadi, tapi penyakitnya berbeda. Boleh ini, boleh ini, boleh ini. Kalau Pak Fahrudin di mana tadi? Yang kurang metode ya. Nah, kalau metode boleh aktivasi interaktifnya, instruksi pembelajarannya, atau instruksi yang adaptif. Pilih. Jadi tidak boleh satu keroyokan sama sekelas, tidak boleh. Setiap guru ngambil beda sesuai dengan penyakit di kelasnya masing-masing. Nah, nanti mereka mempraktikkan Bu, masukkan ke dalam mapel tadi. Udah bener tuh waktu dia ngajar. Jadi waktu dia ngajar, kalau dia ngambilnya umpan balik, gimana sih guru nih? Proses pembelajaran ada nggak umpan balik konstruktif yang diberikannya pada siswa? Bagaimana saat proses pembelajaran mapel, apa perhatian dan kepeduliannya? Begitu. Enggak nih? Enggak ya? Yakin sekolah penggerak, kelas sekolah penggerak. Oke. Itu saja. Mungkin yang masih bingung-bingung boleh nanya. Nanti ini dikirim Pak ya? Kirim ke Ibu Mona saja. Bapak ngirimnya ke Bu Mona. Saya tuh belum ngirim ke kepala sekolah yang lain, nanti bingung. Karena apa? Kepala sekolah sendiri kurang ngeh dengan tupoksinya. Coba Bapak Ibu berdua ini sudah ngeh belum? Tugasnya ada berapa tadi Pak? 3. 1 yang kepala sekolah D3 tadi. Kalau di guru 1. Ketiga coba sub indikatornya apa enggak? Dukungan psikologis dulu. Ya, dari yang nomor 1 visi misi ada 3 sub indikator. Ingat nggak? 1, jangan ngelihat lagi. Kalau ingat ngelihat di buku sama bohong. Ibu juga nanti jangan lupa 8 ngapalin. Oh, berarti aku nih kurang ini gitu. Oh ya janganlah. Nomor 1 visi misi. Yang pertama presentasi visi misi. Yang kedua presentasi perencanaan program sekolah. Yang ketiga berbagi praktik baik tadi, hasil daripada visi misi tadi. Kemudian yang kedua indikatornya apa? Pengelolaan kurikulum satuan pendidikan yang terdiri dari 2. 1 memandu perencanaan pembelajaran. Yang kedua refleksi apa? Pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Yang ketiga dipakso ini kepala sekolah. Yang ketiga dukungan refleksi kepada guru terdiri dari 3. 1 Bapak tadi. Nomor 2 Ibu guru. Nomor 2 apa? Siklus peningkatan kualitas. Nomor 3. Nah, lah hafal kamu bagian itu. Tapi yang 1, 2 tadi jangan tidak dihafalin.
Ya, hafal ya. Guru juga begitu. D1 kualitas pembelajaran terdiri dari 3. 1 terdiri dari disiplin positif dan nah begitu. Nomor 2 terdiri dari terus indikator yang ketiga terdiri dari nomor 2 ketiga masing-masing punya tugas. Apal kelak punya guru, apal kelak punya kepala sekolah. Saya hanya mengingatkan saja ya Bapak dan Ibu. That's all for today. Thank you so much. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di akhir waktu di akhir nanti, mudah-mudahan di Juni ya. Di Mei ini saya masih disibukkan oleh ini. Di Juni habis bagi raport. Nanti kita saling tanya, nak mudik tanggal berapa kan gitu. Apa sesudah mudik, apa sebelum mudik. Sehari saja kita dari pagi sampai jam 3 sore. Bisa kan? Karena sekolah penggerak nanti saya minta gerilya di Kecamatan Kemuning, Ilir Barat. Tidak usah Bu Nurma lagi. Pening kepala sekota Palembang ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah SDIT Al-Furqon Palembang, SD Islam Az-Zahra Palembang. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.